Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan yang like dan komen, agar cepat-cepat diberikan jodoh, amin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 381 pertempuran dengan sekte langit yang mendalam 5, subscribe Penatua. Ide Green Shadow Daoist benar, Su Yun telah menyerang menekan Death Sword, menyebabkannya melepaskan sepenuhnya kekuatan milik Sovereign King Sword. Lapisan kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Spirit Master Cultivator. Kekuatan jahat Death Sword merusak tubuh Su Yun, dalam sekejap mata, itu telah menyelimuti seluruh tubuhnya, menyebabkan dia terlihat seperti roh jahat. Hanya mata jahatnya yang lebih gelap dari Evil Ki yang melintas. Su Yun merasa bahwa kesadarannya sendiri perlahan memudar, tetapi kekuatan yang dia terima sangat fanatik dan meledak-ledak. Dalam rentang beberapa saat, dia sudah memasuki tahap ke-10 dari alam bintang roh, bergegas langsung ke alam penggarap guru roh. Saat ini dia tidak perlu takut dengan Taoist bayangan hijau. Dia mengayunkan pedangnya, pedang ki yang disulapnya seperti tornado yang terbang menuju Green Shadow Daoist. Pedang ki ini sangat menghancurkan dan tidak bisa dipecahkan. Jubah Green Shadow Daoist langsung terkoyak, langsung menjerumuskannya ke dalam keadaan menyesal. Dia segera mengangkat labu botolnya dan menggumamkan mantra. Labu botol bergetar, mulutnya mengeluarkan aura cahaya. Itu adalah lampu hijau yang aneh, lampu hijau ini tidak lagi mempesona tetapi dipenuhi dengan kehidupan. Setelah meninggalkan labu botol, itu segera menyelimuti tubuh Taoist bayangan hijau, mengubah semua harta dan tubuhnya yang rusak menjadi keadaan sempurna sekali lagi. Manusia, aku tidak melawanmu hanya karena itu merepotkan, jika kamu benar-benar membuat marah yang lama ini, membunuhmu hanya akan memakan waktu sedetik. Taoist bayangan hijau mendengus. Bagi Su Yun, kata-kata ini tidak bisa mengguncangnya, tetapi yang mengejutkan, Death Sword tampaknya menjadi lebih marah, menyebabkan kemarahan di hatinya membengkak, dan kekuatan yang dicurahkan kepadanya oleh Death Sword tiba-tiba meningkat. So, dia mengayunkan pedangnya, pedang ki hitam pekat terbang keluar dan menyerang Green Shadow Daoist. Saat mendekati Taoist, pedang ki retak dan berubah menjadi 100 sinar pedang ki menit, pedang ki ini melepaskan roh jahat mereka sendiri yang menyerangnya dengan ganas. Semua roh jahat ini tampaknya adalah roh jahat yang pernah dilahap oleh pedang kematian. Kesadaran Su Yun yang melemah terkejut. Wajah Taoist bayangan hijau menjadi tidak sedap dipandang, dia menyimpan labu botol dan mengayunkan kedua tangannya, menyebabkan ratusan gambar telapak tangan muncul di sekelilingnya, dengan panik menyerang roh-roh jahat. Beberapa roh jahat lebih lemah dan hancur saat terkena dampak dari gambar telapak tangan, tetapi ada beberapa roh jahat yang sangat kuat, mengambil serangan dari gambar telapak tangan secara langsung saat menyerang Green Shadow Daoist. Tubuh Taoist bayangan hijau mencakar dalam-dalam, roh jahat meresap ke dalam tubuhnya dan mulai menyebabkan ki roh mendalam di tubuhnya menjadi berantakan. Itu adalah kekuatan yang berasal dari Death Sword, Su Yun tidak mampu menggunakan kekuatan seperti itu. Sepertinya jika aku tidak menggunakan sedikit kekuatan asliku, itu tidak akan berjalan dengan baik. Green Shadow Daoist mendengus, sosoknya berkedip, dia sekali lagi muncul 10 meter jauhnya, langsung melarikan diri dari serangan roh-roh jahat. Dia mulai melakukan beberapa segel tangan dan jarinya terus berubah menjadi bentuk yang berbeda, mengaktifkan teknik mistis. Dia meraung keras, menyebabkan langit langsung berubah menjadi hijau, ribuan telapak tangan besar yang membentang di seluruh langit jatuh ke bawah, dengan keras menabrak Su Yun. Bum 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 bum. Serangan ini menyebabkan tanah bergetar tanpa henti, seluruh pulau istana abadi awan ilahi mulai bergoyang. Mengaum. Raungan keras dan jelas bergema keluar, kumpulan kekuatan mengerikan menyelimuti radius 3000 meter saat suara ratapan keluar dari labu botol di tangan Taoist bayangan hijau, dia kemudian melemparkannya ke langit, membiarkannya berputar dengan kecepatan yang menakjubkan. Titik. Gulalalalala, Taoist bayangan hijau mulai menggumamkan beberapa bahasa aneh. Pada saat yang sama, banyak roh hijau gelap yang mengerikan dan tak tertandingi terbang keluar dari labu botol. Mereka menutupi seluruh langit, mempertahankan postur terdistorsi yang mereka miliki tepat sebelum mereka mati, dan dengan ganas menerkam Su Yun. Makan dia. Aku memerintahkan kalian semua untuk memakannya. Taoist bayangan hijau meraung. Roh-roh itu sepertinya diganggu oleh sesuatu, ratapan mereka menjadi lebih keras. Mencari kematian. Su Yun berteriak, Death Sword menari-nari di tangannya saat melepaskan lebih banyak Evil Ki, dan seperti mulut raksasa, itu mulai melahap roh-roh jahat. Apa? Taoist bayangan hijau terkejut ketika dia menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbuka lebar, dia akhirnya mengerti, pedang itu adalah pedang yang mampu melahap roh. Su Yun memegang gagang pedang dengan erat dan bergegas ke Green Shadow Daoist. Spirit Ki yang jahat memaksa Green Shadow Daoist untuk tidak berani bergegas ke depan. Di atas langit biru-biru, Leng Xianwei terengah-engah, dia bersembunyi di awan dan terbang dengan kecepatan tinggi. Untungnya guru muncul tepat pada waktunya, jika tidak aku akan mati di tangan Su Yun. Leng Xianwei menggertakkan giginya, ketidakbahagiaan dan kemarahan di matanya, hanya langkah terakhir itu. Hanya satu langkah terakhir, selama kita memiliki Su Qinger, kita dapat menyelesaikan upacara dan menjadi dewa dunia ini. Sialan Su Yun, mengapa kamu menentang aku, mengapa? Sesi.
Dia menjadi gelisah dan membuka lukanya, menyebabkan seluruh tubuhnya mengejang kesakitan. Meskipun dia terluka parah dengan lengan dan kakinya hilang, itu tidak penting. Dengan obat-obatan dan pil, dia bisa memulihkan anggota badan yang patah dan dilahirkan kembali. Tapi apa yang membuat Leng Xianwei merasa pahit adalah dia tidak mendapatkan Sukinger, darah, keringat, dan air mata dari semua pemimpin sekte sebelumnya dari Sekte Langit yang mendalam akan sia-sia karena rencananya gagal dalam usahanya. Tangan. Memikirkan bagaimana Suyun melucuti segalanya dan menghancurkan rencananya, nyala api kemarahan membubung di hatinya, dia membenamkan kepalanya di awan dan berteriak kesakitan, Suyun. Kamu membuat aku jatuh ke dalam ini, aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Aku, Leng Xianwei bersumpah, aku akan membuat kamu menjalani kehidupan di luar kematian. Aku pasti akan melakukannya. So. Saat itu, aura lampu merah tiba-tiba keluar dari samping dan langsung menembus awan dan menghancurkan dada Leng Xianwei. Ah! Leng Xianwei menjerit kesakitan dan berguling turun dari awan langsung ke laut. Celepuk. Dia jatuh, tapi anehnya dia tidak jatuh ke air, tapi ke sesuatu yang mirip dengan balok es tepat di atas lautan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling memperhatikan seorang wanita muda berpakaian merah dengan telinga rubah dan ekor rubah putih besar di punggungnya berjalan di permukaan air ke arahnya. Bunuh Suyun, pikiranmu tidak buruk, tapi sayang sekali kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Wanita muda itu mengangkat pedang merah darah di tangannya dan tersenyum, matanya menunjukkan tatapan licik. Leng Xianwei terkejut sesaat, lalu segera menjadi murung, kamu adalah Hu Qianmei. Kamu kenal aku? Hu Qianmei bertanya. Aku telah menyelidiki semua orang yang pernah berinteraksi dengan Suyun sebelumnya. Kamu adalah iblis setengah manusia setengah roh. Telinga dan ekor rubah itu sangat jelas. Tentu saja, aku tahu siapa kamu. Leng Xianwei terengah-engah, ekspresinya tidak menunjukkan rasa takut. Dia berkata, Suyun mengatur agar kamu menghentikanku di sini. Betul sekali. Hu Qianmei menganggukkan kepalanya, apapun yang dia lakukan, dia suka meninggalkan rencana cadangan. Sebelum mengambil tindakan, dia sudah menghubungi aku, tetapi dia tidak secara langsung mengizinkan aku untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Sebaliknya, dia menyuruh aku menunggu di pulau-pulau dekat Istana Abadi Awan Ilahi. Jika kamu ingin melarikan diri, aku harus mencegat kamu. Kultivasi kamu tidak buruk, tahap kedua dari alam bintang roh, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa menghentikan aku? Suyun berkata bahwa jika kamu melarikan diri, kamu akan terluka parah, jadi dengan kultivasiku, itu akan lebih dari cukup. Jika kamu tidak terluka, mengapa kamu memilih untuk melarikan diri? Lagi pula, kamu sudah membuang semua yang kamu miliki. Petik 2. Hehe. Aku tidak pernah mengira Suyun akan begitu memahamiku. Leng Xianwei menertawakan dirinya sendiri, dia berbalik dan menatap Hu Qianmei. Hu Qianmei, mengapa kamu mengikuti Suyun? Apa yang bisa dia berikan padamu? Mengapa kamu tidak mengikuti aku? Bawa Sukinger kembali untukku dan berkultivasi ganda denganku, aku akan berjanji padamu bahwa kamu akan memasuki alam guru roh dan menjadi penguasa benua ini, bagaimana dengan itu? Benarkah? Wajah Hu Qianmei tertegun, dan kemudian menjadi gembira. Mata Leng Xianwei bersinar dengan aura cahaya yang tidak terbaca. Dia menganggukkan kepalanya, tentu saja, aku, Leng Xianwei, akan selalu memenuhi janjiku. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Hu Qianmei mengulurkan jari kelingkingnya dan meletakkannya di bibirnya dan tersenyum. Kamu hanya perlu membawaku kembali ke Sekte Langit yang mendalam. Begitu aku kembali ke Sekte Langit yang mendalam dan pulih, kamu akan menggunakan hubunganmu dengan Suyun, dan menipu mereka berdua ke dalam jebakan yang telah aku rencanakan. Begitu aku rebut keduanya, semuanya akan selesai. Leng Xianwei tersentak dan berkata, boleh juga, tapi ada satu hal yang mungkin kamu tidak tahu. Hu Qianmei tersenyum. Apa yang aku tidak tahu? Ini tentang fisikku. Hu Qianmei memutar pedang merah darahnya dan berjalan menuju Leng Xianwei. Suyun brengsek itu, dia mengambil tubuhku, jadi sekarang kami berdua berbagi bakat sebagai satu. Jika dia mati, maka bakat dan kultivasi aku akan hilang, jadi, apakah kamu pikir aku akan menyakitinya? Apa? Leng Xianwei terkejut, dia belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Selanjutnya, Hu Qianmei menjilat bibirnya dan tertawa, jika aku menyerapmu dan mengambil kultivasimu, bukankah itu lebih baik? Mengapa aku harus bekerja dengan kamu? Itu terlalu merepotkan, haha. Dengan mengatakan itu, Hu Qianmei menikamkan pedangnya ke kepala Leng Xianwei. Ah! Leng Xianwei menangis sedih, seluruh tubuhnya kejang di tempat. Buduk-buduk-buduk. Suara aneh dan aneh keluar dari pedang. Siu-siu-siu. Roh jahat yang diselimuti dengan pedang Qi menembak ke arah Green Shadow Daoist seperti bintang jatuh. Saat ini, Taoist bayangan hijau berada dalam situasi yang mengerikan. Labu botolnya memiliki beberapa retakan. Dia terengah-engah saat dia menatap keberadaan yang dipenuhi dengan Evil Qi. Sialan, apakah dia manusia atau makhluk jahat? Mengapa tekniknya lebih kuat dari milikku? Kekuatan roh jahatnya tampaknya tidak ada habisnya. Green Shadow Daoist diam-diam berpikir. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Suyun menyerang lebih ganas seiring berjalannya waktu, dan menjadi lebih tegas. Dia juga menggunakan teknik yang semakin sedikit tetapi menyerang sepenuhnya dengan kekuatan kasar.
Gelombang mungkinkah, dia sudah sepenuhnya di bawah kendali pedang dan kehilangan akal sehatnya, gelombang. Taois bayangan hijau diam-diam berpikir. Dia benar. Suyun saat ini hampir kehilangan semua kesadarannya, kekuatannya telah mencapai tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya, seluruh dirinya sepenuhnya di bawah kendali pedang. Dia melambaikan tangannya. Dentang-dang. Pedang ki raksasa yang tampaknya mampu mengiris langit dan bumi muncul dari ujung pedang kematian. Pedang ki ini menyapu udara dan memotong beberapa pulau, langsung menuju Taois bayangan hijau. Setelah mendekatinya, pedang ki melepaskan dewa jahat lapis baja yang sangat besar. Kekuatannya meletus, menyebabkan Taois bayangan hijau terkejut. Dia membalik tangannya dan melepaskan 9981 diagram Taiji sebagai perisai. Tetapi diagram Taiji ini setipis kertas dan langsung hancur. Roh jahat menerjang ke tubuhnya, merobek setiap inci kulitnya dan menyebabkan dia mundur ke belakang, berakhir dengan jatuh berat ke gunung. Gelombang sangat kuat, gelombang. Green Shadow Daois berdiri dengan susah payah. Dia bisa merasakan rasa manis di mulutnya, dan batuk darah. Dia adalah eksistensi yang bisa dengan mudah membunuh seseorang seperti Leng Xianwei, tapi di depan Suyun, dia bahkan tidak bisa bergerak. Gelombang kultivasi apa dia sekarang, gelombang? Taois bayangan hijau terguncang. Saat itu, orang itu mulai berjalan ke arahnya lagi. Evil Ki menjadi dalam dan jelas, jeritan dari kegelapan menjadi semakin keras. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya diselimuti oleh Evil Ki, dan dengan sangat cepat, tubuhnya tidak lagi terlihat. Licik, licik, lepaskan pedang di tanganmu. Jika tidak, kamu akan selamanya menjadi wadah pedang. Cepat, lepaskan pedangnya. Saat itu, suara cemas terdengar di benak Suyun. Kesadaran Suyun yang sangat lemah tersentak, Feng Lingseng. 382 pertempuran dengan Sekte Langit yang mendalam akhir, subscribe Penatua. Itu benar, ini aku. Licik, cepat lepaskan pedangnya. Buang pedangnya sekarang, dengan cepat. Suara Feng Lingseng sangat panik. Mendengar itu, seluruh tubuh Suyun mulai bergetar, perasaan dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kesadarannya yang melemah sedikit pulih, kesadaran ini seperti orang yang baru saja bangun dan mencoba yang terbaik untuk bangun dari tempat tidur. Dia ingin melepaskan Deat Sword tetapi pada saat itu, gagang Deat Sword tampak seperti bantalan hisap, menempel erat di telapak tangannya. Terlepas dari bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskannya. Pedang ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Licik, jika kamu menjadi cukup kuat di masa depan, kamu pasti harus menaklukkan pedang ini dan membuatnya takut padamu dari dalam keluar. Buat itu melepaskan kekuatan terkuatnya untukmu. Petik 2. Suara Feng Lingseng keluar lagi, setelah itu, sosok biru tiba-tiba muncul di depan Suyun. Dia membanting langsung ke tubuh Suyun dan pada saat kepemilikan, kesadaran Suyun tersentak, dia memulihkan diri dan menyadari bahwa tangannya kosong, sementara kesadarannya pulih dengan cepat. Dalam jarak dekat, Feng Lingseng yang ditutupi dengan aura cahaya birunya tergeletak di tanah dengan lemah. Tubuhnya tampak seperti tubuh roh, seperti tetua pedang di masa lalu. Mata Suyun terbuka lebar saat dia menatap keheranan, Feng Lingseng. Kamu. Meskipun tubuh fisik aku hancur, roh dan jiwa aku masih ada dan aku tidak akan hilang begitu saja. Di masa lalu, apa yang Leng Xianwei selamatkan adalah tubuh fisikku, jadi aku berutang padanya tubuh fisikku, dan tidak ada hubungan lain dengannya mulai sekarang. Feng Lingseng mengungkapkan senyum lembutnya yang sama. Saat ini, tubuh rohnya sangat lemah, seolah-olah dia akan menghilang. Suyun tahu mengapa dia seperti itu. Alasan dia bisa lolos dari kendali Deat Sword adalah karena Feng Lingseng. Suyun fokus dan mengambil Deat Sword sekali lagi, tapi kali ini, dia tidak membiarkan Deat Sword mengendalikannya, dia malah menekannya sepenuhnya. Gelombang pasang Profound Spirit Force mundur, kekuatannya menakjubkan juga habis dan kultivasinya kembali ke tahap keempat dari Spirit Star Realm. Hehe, kamu benar-benar melepaskan kekuatan pedang. Kamu benar-benar bodoh. Tanpa dukungan dari pedangmu, orang tua ini bisa membunuhmu dengan satu jari. Mata Taois bayangan hijau bersinar dengan cahaya kemasan. Mendukung dadanya, dia berjuang untuk berdiri, wajah tua yang dipenuhi kerutan mengungkapkan kegembiraan. Gelombang tanpa dukungan pedang, apa yang bisa dia lakukan, gelombang? Meskipun aku agak melebih-lebihkan diriku sendiri, tetapi dengan dirimu yang sekarang, mungkin aku punya kesempatan. Suyun memegang pedang kematian dengan erat, matanya dipenuhi dengan tekad. Seluruh tubuh Taois bayangan hijau dipenuhi dengan luka, setengah dari kekuatan roh mendalamnya habis. Dalam pertempuran dengan Deat Sword, dia sama sekali tidak berada dalam posisi yang menguntungkan dan terus-menerus ditindas. Dia saat ini terluka parah, jadi Suyun percaya bahwa dia punya kesempatan. Memikirkan hal itu, Suyun mengeluarkan pedang darah merah mistis abadi dan membuangnya. Setelah meninggalkan tangannya, pedang darah merah mistis abadi terbang lurus ke depan sementara sub pedang dari sarung pedang semuanya terbang keluar seperti gelombang yang deras. Meskipun dia bisa pergi, tetapi jika dia melakukan itu, Feng Lingseng kemungkinan besar akan ditangkap dan disempurnakan oleh Green Shadow Daois. Suyun tidak yakin dan tidak dapat menjamin bahwa Taois bayangan hijau akan terus menemukan Kinger, dan karena alasan ini, dia hanya bisa bertahan untuk bertarung. Hanya pencapaian kecil. Green Shadow Daois berteriak, dengan gerakan jarinya, pilar batu raksasa terbang keluar dari tanah. Seperti gunung,
itu langsung menghentikan semua pedang terbang. Mata Suyun berkilat dengan tatapan dingin, dia mengayunkan lengannya, dan sub pedang terpisah ke kiri dan kanan, bila pedang tajam memotong batu besar ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya lagi, Desolator memimpin sub pedangnya dan terbang ke kanan untuk mengapit Green Shadow Daoist. Gelombang gerakannya benar-benar tajam dan tegas, gelombang. Seni sejati labu botol. Green Shadow Daoist berteriak dan melemparkan labu botol hijau, itu langsung hancur dan meledak menjadi banyak bagian yang mulai menempel di tubuhnya yang bengkok, membentuk semacam lampiran baju besi. Ketika Desolator mendekat dan mulai menyerang, hanya suara benturan logam yang terdengar. Hahaha, ini adalah harta karun tingkat langit, apakah menurutmu hanya dengan mengandalkan pedang lemah itu, kamu bisa memotong baju besiku? Sungguh lelucon, perhatikan bagaimana aku menjagamu. Petik 2. Green Shadow Daoist tertawa terbahak-bahak, baju besi yang dibentuk oleh potongan-potongan labu botol memancarkan lampu hijau, dia kemudian membuka mulutnya dan mulai menarik napas ke arah Suyun. Pada saat itu, hisapan yang sangat kuat menyerang Suyun, menyebabkan dia kehilangan kendali dan terbang menuju Green Shadow Daoist. Hati-hati Suyun, dia telah bergabung dengan labu botol, dia sekarang memiliki kemampuan labu botol, jika kamu tertelan olehnya, kamu pasti akan mati. Feng Lingseng berteriak. Mendengar itu, ekspresi Suyun berubah serius, dia langsung melemparkan Death Sword langsung ke jantung Green Shadow Daoist. Dentang. Death Sword mengenai armor di sekitar jantung, tapi tidak bisa menembusnya. Meskipun begitu, Suyun tidak takut, dia melambaikan tangannya lagi, mengaktifkan seni pedang tanpa batas. Konsep pedang bergema bersama dengan aktivasi kuat dari kekuatan gaib raja, pedang Ki yang tak terbatas menyapu ke depan seperti badai. Semua dari beberapa ratus pedang di sekitar mulai bereaksi. Dengan Death Sword di tengah, mereka dengan cepat berkumpul. Seperti ketika Suyun menerobos penghalang pesona Istana Abadi Awan Ilahi, pedang bertindak bersama dan membentuk struktur seperti piramida, 1 pedang, 2 pedang, 4 pedang, 8 pedang, mereka terus menumpuk sambil menyerang pedang di depan. Mereka, kekuatan yang dilepaskan oleh Death Sword menjadi semakin kuat, menyebabkan tekanan yang ditopang oleh armor mencapai tingkat yang menakutkan, dan akhirnya retakan. Suara yang jernih dan tajam keluar. Apa? Green Shadow Daoist terkejut, dia segera menghentikan kekuatan mengisap pada Suyun dan dengan cemas mundur. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pedang bisa digunakan seperti itu? Dengan kekuatan hisap dihapus, Suyun mengambil kesempatan untuk mendapatkan kembali keseimbangan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Death Sword, dia kemudian menggunakan tangan kirinya untuk membentuk segel tangan, menyebabkan pedang terbang itu terbelah menjadi 2 formasi dan mengelilingi Green Shadow Daoist, satu lebih dekat dengannya, satu lagi lebih jauh darinya, satu demi satu. Formasi yang tersebar sementara yang lain berkumpul, mereka menyerang tanpa henti. 8 bagian 8 formasi pedang utuh. Bagus. Melihat itu, Feng Lingseng yang berada di sampingnya menunjukkan mata yang cerah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Formasi kuat Suyun sebenarnya mampu menempatkannya di depan. Meskipun lawannya kemungkinan besar adalah seorang penggarap guru roh, dia tidak dalam posisi yang sangat dirugikan. Suyun melompat dan bergegas ke formasi pedang. Menari bersama dengan Death Sword, dia menebas dengan ganas leher Green Shadow Daoist. Dengan ekspresi heran, Green Shadow Daoist mendengus dengan jijik, kamu jelas tahu bahwa baju besi yang ada padaku sulit untuk ditembus, tetapi kamu masih membidik leherku yang telah aku lindungi dengan baik, kamu benar-benar bodoh. Dengan mengatakan itu, Green Shadow Daoist melepaskan telapak tangannya yang keriput dan menabrak Suyun. Itu adalah kesempatan yang bagus. Bagaimana mungkin Taoist bayangan hijau melepaskannya? Tapi tepat saat ujung Death Sword hendak mencapai leher Green Shadow Daoist, tubuh Death Sword tiba-tiba ditarik kembali saat Suyun menarik kembali dengan momentum terbalik yang mencengangkan, dan mengarahkan lurus ke retakan di dada. Apa? Taoist bayangan hijau sangat terkejut. Retraksi tiba-tiba Suyun benar-benar mengabaikan kelembaman dan reaksi kemampuan manusia, seolah-olah pedang adalah tangannya, apapun yang ingin dia lakukan, dia bisa. Inilah yang diajarkan Feng Lingseng, menggunakan hati untuk mengendalikan pedang, menjadi satu dengan pedang. Uci. Ujung pedang menembus celah dan langsung ke jantung Taoist bayangan hijau. Matanya segera meredup sangat. Sayang sekali dia bukan makhluk jahat, jika memang begitu, pedang kematian bisa langsung menyerapnya dan tidak meninggalkan apapun. Untuk benar-benar mati di tangan kultivator Spirit Star Realm tahap keempat, aku benar-benar tidak berdamai dengannya, tetapi, jangan berpikir bahwa itu akan berakhir seperti ini. Green Shadow Daoist meraung lemah, dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Suyun. Telapak tangan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Wajah Suyun berubah, dia segera mundur dan mundur, dia tidak berani terlalu bersemangat. Namun, kemenangan hanya 1 inci jauhnya, hati Taoist bayangan hijau terluka, kekuatan jahat mengalir ke dalam dirinya melalui pedang kematian dan segera, semua esensi roh di tubuhnya terkorosi, kemampuan bertarungnya merosot drastis dan Suyun sudah memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Namun, seorang penggarap guru roh pasti akan memiliki banyak rencana cadangan, makhluk maha kuasa dengan asal-usul yang tidak diketahui, bagaimana mungkin dia tidak memiliki harta yang menyelamatkan nyawa.
Gelombang kelinci yang licik akan memiliki banyak lubang, sekarang saatnya baginya untuk menggunakan apapun yang dia miliki, aku harus memperhatikan kesempatan untuk mengambil nyawanya gelombang. Pikir Suyun. Dia tidak cemas, karena dia sudah memegang keuntungan, membunuh Green Shadow Daoist hanya masalah waktu. Tetapi pada saat ini, tornado dengan tekanan tak terlukiskan yang menyelimuti langit menutupi seluruh Divine Cloud Immortal Palace. Suyun segera merasakan kesulitan bernafas, seluruh tubuhnya sangat kesakitan, dia menggunakan pedang untuk menopang dirinya sendiri, dengan wajahnya memerah, dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Gelombang apa yang terjadi, gelombang? Pusat Istana Abadi Awan Ilahi melepaskan cahaya emas, lalu suara gemuruh mulai muncul. Itu adalah tempat di mana gerbang besar menuju dunia bela diri tertinggi berada. Suara gema rendah keluar untuk sementara waktu, dan kemudian suara wanita yang tegas dan cerah keluar dari dalam gerbang. Tikus apa yang berani masuk tanpa izin ke Istana Abadi Awan Ilahi? Apakah kamu lelah hidup? Setelah mengatakan itu, beberapa sosok terbang. Mereka adalah beberapa wanita berpakaian indah, wanita yang memimpin memiliki kecemerlangan cahaya di bawah kakinya seperti peri yang turun dari surga. Dia mengenakan gaun emas berwarna-warni dengan fitur yang sangat indah, dia terlihat mirip dengan sangguan Mei Yang, tapi apa yang mengguncang orang adalah aura yang dilepaskan darinya. Suyun belum pernah melihat aura yang begitu kuat, dia bahkan bisa dianggap tak tertandingi. Gelombang siapa dia, gelombang? Dia memandang orang itu, pikirannya dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan, ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang ini. Dan, yang lebih mengejutkan lainnya adalah ketika Green Shadow Daoist melihat mereka, dia awalnya terkejut, sebelum langsung berlutut dengan kedua lutut dan mulai bersujud tanpa henti, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Senior Abadi, lepaskan aku. Senior Abadi, lepaskan aku. Yang bodoh ini tidak tahu bahwa ini adalah tanah Immortal Senior, aku memohon Immortal Senior untuk mengampuni aku. Green Shadow Daoist tampak benar-benar takut padanya saat dia gemetar tanpa henti, suaranya dipenuhi dengan alarm. Gelombang apakah dia mengenali mereka, gelombang? Gelombang tapi hanya dengan penampilan mereka, dia sudah ketakutan, aku khawatir tingkat kultivasi mereka luar biasa mengerikan, gelombang. Tikus, kamu menodai tanah suci dan bersih aku. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wanita itu mendengus, tangannya yang panjang dan ramping melambai dengan lembut saat dia melakukan tindakan yang mirip dengan meraih udara. Uci. Green Shadow Daoist dihancurkan menjadi bola, seluruh tubuhnya langsung meledak saat darah, daging, dan tulang berserakan di mana-mana. Dia telah berubah menjadi bunga darah, benar-benar terbunuh, bahkan rohnya hancur. Menakutkan. Makhluk yang maha kuasa, itu adalah makhluk maha kuasa sejati. Suyun, hati-hati, jangan memprovokasi dia. Keberadaan semacam ini adalah seseorang yang mungkin bisa aku lawan jika aku tidak kehilangan kultivasi aku, tetapi sekarang, kamu dan aku bahkan tidak layak menjadi semut baginya. Petik 2. Feng Lingseng berlari dan berteriak. 383 meninggalkan. Gelombang makhluk maha kuasa sejati, gelombang. Gelombang untuk waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mengangkat tangan, dia telah menakuti Green Shadow Daoist, seseorang yang mungkin adalah seorang Spirit Master Cultivator, sampai-sampai dia harus berlutut, gelombang. Gelombang kultivasi macam apa itu? Bisakah benua bela diri langit menampung orang seperti itu, gelombang? Saat itu, banyak sosok terbang di langit. Suyun melihat dengan seksama dan memperhatikan bahwa itu adalah sangguan Mei Yang dan murid-muridnya. Mereka dengan cepat mendarat kembali di pulau dan berlutut di depan peri seperti keberadaan, saat sangguan Mei Yang menyambutnya dengan hormat. Putrimu menyambutmu, ibu. Kami menyapa nyonya. Suara-suara indah terdengar bersamaan. Gelombang ibu, nyonya gelombang Suyun segera sadar. Orang yang mereka sebut ibu dan nyonya, adalah nyonya sejati dari Istana Abadi Awan Ilahi. Gelombang tapi dia terlihat terlalu muda, seolah-olah dia adalah wanita muda murni yang tidak kehilangan kesuciannya, gelombang. Feng Lingseng, apakah kamu tahu di bidang kultivasi apa dia sekarang? Suyun berbicara dengan lembut kepada tubuh roh Feng Lingseng. Aku tidak tahu, tapi aku takut dia bahkan lebih kuat daripada aku ketika aku berada di puncakku, dan pasti seseorang dengan status bahkan di dunia bela diri tertinggi. Feng Lingseng menjawab. Gelombang apakah dia mencoba membuat dirinya terdengar kuat, gelombang? Sudut mulut Suyun berkedut, dia kemudian bertanya lagi, siapa yang ada di sampingnya? Aku pikir mereka sama sekali bukan orang biasa. Mendengar itu, Suyun mulai mengukurnya dengan hati-hati. Tanpa pertanyaan, itu bukan masalah bagi Divine Cloud Immortal Palace untuk memerintah benua bela diri langit dengan kekuatan tiraninya. Dengan keberadaan seperti itu, ia benar-benar memilih untuk membentuk sekte di dalamnya. Mengapa mereka tidak tinggal di dunia bela diri tertinggi? Wanita dari sisi lain secara bertahap terbang, dan mendarat di depan sangguan Mei Yang. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Mei Yang ke atas, mengacak-acak rambutnya, dia tersenyum lembut, putriku, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya? Rasakan apa? Sangguan Mei Yang bingung. Sebenarnya, nyonya sudah menggunakan cermin fajar langit dan meramalkan semua yang akan terjadi hari ini. Seorang wanita di samping berkata.
Sang Guan Mei yang terkejut, lalu berkata, kalau begitu ibu, mengapa kamu memilih untuk pergi ke dunia bela diri tertinggi hari ini? Tentu saja, itu bagimu untuk meredam dirimu sendiri. Melunakkan. Ya, perkuat kemampuanmu untuk menangani masalah. Tidak heran kamu menyuruh semua saudari senior pergi. Gadis bodoh, kamu harus memanggil mereka bibi. Mereka adalah saudara perempuanku. Tidak, kakak perempuan senior masih sangat muda. Kalau begitu ibumu tidak terlihat muda. Tapi bahkan jika kamu terlihat muda, kamu masih ibuku. Sang Guan Mei yang terkikik dan berkata. Dia tidak bermartabat seperti sebelumnya, dia benar-benar seperti anak kecil yang tertawa dan berbicara. Baik, masih ada orang luar, jangan kehilangan muka di sini. Nyonya Istana Abadi Awan Ilahi Sang Guan Qingcheng mengetuk dahi Sang Guan Mei yang dengan penuh kasih. Dia kemudian menenangkan diri dan berbalik dan berjalan menuju Suyun. Aku menyapa senior. Suyun berbicara dan menangkupkan tinjunya. Kamu tidak harus terlalu sopan. Sang Guan Qingcheng memandang Suyun, lalu berkata, alam bintang roh tahap keempat benar-benar berani bertarung dengan penggarap guru roh. Meskipun dia sudah terluka, kamu telah menunjukkan kekuatan yang tidak biasa. Izinkan aku bertanya kepada kamu, teknik yang kamu gunakan, apakah itu seni pedang tanpa batas? Petik 2. Mendengar itu, hati Suyun melonjak, apakah senior tahu sekte pedang tanpa batas? Ya, aku tahu, tapi aku mengerti bahwa sekarang, sekte pedang tanpa batas tidak memiliki banyak orang yang tersisa, jumlah mereka terlalu sedikit, mereka memberikan perhatian khusus pada bakat berbakat untuk meneruskan warisan mereka, hanya orang yang cocok untuk berlatih di pedang tanpa batas. Seni direkrut oleh mereka, sehingga sekte pedang tanpa batas sangat kecil, tetapi dalam hal permainan pedang, seni pedang tanpa batas adalah salah satu dari jenisnya. Pernah ada seorang raja yang menjalankan hegemoni tunggal di area dunia bela diri tertinggi, miliknya budidaya tidak diketahui tetapi diketahui sangat tinggi. Namun, dikatakan bahwa dia mati di bawah seni pedang tanpa batas. Siapa yang melakukannya? Ini aku tidak tahu, kamu orang-orang sekte pedang tanpa batas selalu melakukan hal-hal dengan profil rendah. Suyun menganggukkan kepalanya, dan tidak berbicara lebih jauh. Sang Guan Qingcheng memandang Feng Lingseng yang berada di samping Suyun, setelah menatapnya sejenak, dia berkata, seorang pria dari keluarga Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Feng Lingseng mengungkapkan senyum pahit, Feng Lingseng menyapa senior. Feng Lingseng. Sang Guan Qingcheng mengerutkan kening, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Feng Lingseng menggenggam tangannya ke arahnya dan berkata, senior, pintu ke dunia bela diri tertinggi milikmu ini, apakah kamu bersedia membukanya untuk junior ini? Junior ini hanyalah tubuh roh sekarang, jika aku dapat kembali ke dunia bela diri tertinggi, aku dapat merekonstruksi tubuh kedagingan aku dan bangkit. Petik 2. Kamu adalah orang dari keluarga Feng, aku harus menunjukkan muka kepada keluarga Feng, biarkan aku meminta Lan Ru untuk mengaturnya. Terima kasih senior atas rahmatmu, Feng Lingseng akan menyimpan ini di hatiku. Feng Lingseng sangat gembira, dia menggenggam tangannya sekali lagi. Sangat cepat, seorang wanita cantik mengenakan pakaian sutra kuning berjalan, dia mengulurkan tangannya ke Feng Lingseng, tolong. Oh, aku berangkat sekarang, tolong beri aku waktu sebentar. Petik 2. Feng Lingseng tersenyum, dia kemudian berbalik dan berjalan ke arah Suyun dan tersenyum. Oh tidak, Suyun, aku pergi sekarang. Hati-hati. Aku harap ketika aku melihat kamu lain kali, kamu akan pulih. Suyun tertawa. Dunia bela diri tertinggi adalah tanah yang memiliki banyak harta, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, jika kamu memiliki kesempatan untuk datang ke dunia bela diri tertinggi, ingatlah untuk mencari aku. Tentu saja. Bagus. Feng Lingseng menganggukkan kepalanya, kalau begitu aku akan menemuimu lagi. Hati-hati. Suyun tersenyum. Feng Lingseng berbalik dan pergi. Gelombang siapa yang tahu jika aku akan dapat pergi ke dunia bela diri tertinggi, dengan kekuatan aku saat ini, aku pikir itu akan menjadi tak tertahankan bagi aku. Jika aku memprovokasi keberadaan yang maha kuasa di sana, itu akan menjadi akhir bagi aku, gelombang. Puan muda. Saat itu, teriakan cemas keluar, Suyun berbalik dan melihat, untuk melihat Qinger bergegas. Melihat itu, dia langsung memeluknya. Puan muda, apakah kamu baik-baik saja? Qinger terisak pelan, wajahnya menunjukkan rasa bersalah saat dia menyalahkan dirinya sendiri. Qinger tidak berguna, Qinger tidak dapat membantu Tuan Muda, dan Tuan Muda selalu mempertaruhkan nyawamu untuk Qinger terlalu tidak berguna. Wanita muda itu merasakan sakit di hatinya, dia tahu bahwa dia selalu menerima perlindungan Suyun dan tahu bahwa semua bencana yang menimpa Suyun adalah karena dia. Dia benci bahwa dia tidak bisa membantunya, dan hanya bisa bersembunyi. Qinger bukan gadis bodoh, dia tahu situasinya dan mengerti keadaannya, oleh karena itu dia tahu ketidakmampuannya. Tapi satu-satunya penghiburan adalah semuanya sudah berakhir. Sudah berakhir, Tuan Muda, kita tidak perlu hidup di hari-hari bersembunyi lagi. Qinger mengungkapkan senyum pahit, dia mengenang masa lalu dan perjalanan yang sulit akhirnya mereda. Ya, sudah berakhir, Qinger, akhirnya kita bebas dari penganiayaan orang lain, kita tidak perlu khawatir dan dapat menemukan kota kecil dan hidup bebas.
Suyun telah lama membenci kehidupan pembunuhan dan pembunuhan, meskipun semua yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan haus kekuasaan, tetapi jika dia bersama orang yang dia sukai, rasa haus itu bisa ditekan. Tapi sebelum itu, dia punya masalah lain yang harus dia tangani. Dia berbalik dan berkata, Kinger, meskipun semuanya sudah berakhir, aku masih perlu melakukan perjalanan ke Gunung Langit Suci. Penatua Pedang meninggal untuk aku perlu membantu mengubahnya menjadi tubuh pedang Xiantian. TN, dalam bab 365, aku menyebutnya sebagai tubuh pedang bawaan, tetapi tidak ada banyak penjelasan untuk itu, aku akan menyimpannya di tubuh pedang Xiantian terlebih dahulu. Maaf atas kebingungannya. Gelombang berbicara tentang tubuh pedang Xiantian, tampaknya King Yu juga demikian, Gelombang. Ya, Kinger mengangguk patuh. Dia ragu-ragu sejenak dan setelah tampaknya sampai pada suatu kesimpulan, dia berbicara dengan lembut, sebenarnya, Tuan Muda, Kinger. Kinger ingin tinggal di sini sebentar. Tetaplah di sini, Su Yun terkejut. Tuan Muda, jangan salah paham, bukan karena Kinger tidak ingin bersama Tuan Muda, tapi, kultivasi Kinger masih terlalu lemah dan aku tidak dapat membantu Tuan Muda jika ada masalah dan sebaliknya. Akan menjadi beban, jadi Kinger telah memutuskan untuk tinggal di sini untuk berlatih, dan tidak menjadi beban lagi. Kinger menundukkan kepalanya dan berkata, saat dia berbicara terus-menerus, suaranya menjadi sangat lemah lembut. Sebenarnya, Su Yun tidak tahu bahwa keinginan Kinger akan kekuatan bahkan lebih kuat darinya. Kinger memiliki potensi paling besar dari semua murid yang diterima Mei Yang, fisiknya unik, aku memiliki niat untuk merawatnya. Di masa depan, mungkin dia akan memiliki prestasinya sendiri. Petik 2. Saat itu, sangguan King Cheng menyela mereka. Gelombang fisik unik, gelombang. Su Yun menatap sangguan King Cheng dan berkata, senior tahu fisik apa yang dimiliki Kinger. Tentu saja, sangguan King Cheng mengerutkan kening, apa? Kamu berpikir bahwa aku akan menyakitinya. Jika kamu tidak nyaman dengan itu, kamu dapat membawanya pergi. Petik 2. Mendengar itu, Su Yun menjadi sedikit malu, karena sangguan King Cheng mengatakan itu, membuatnya tampak seperti orang kecil. Melihat tekad di mata Kinger, Su Yun berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepalanya, baiklah. Karena memang seperti itu, maka kamu akan tinggal di sini, orang-orang di sini baik-baik saja dan aku percaya bahwa mereka akan memperlakukanmu dengan baik. Tunggu sampai aku menyelesaikan semua masalah aku, maka aku akan datang dan menemukan kamu. Petik 2. Oke. Kinger tersenyum. Su Yun berbalik dan berjalan menuju sangguan Mei Yang dan sangguan King Cheng. Dia menangkupkan tinjunya ke arah mereka dan berbalik untuk pergi. Tuan Muda. Saat itu, Kinger tiba-tiba memanggil. Ya. Su Yun berbalik dan menatapnya dengan aneh. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, ciuman lembut ditanam di bibirnya. Setelah beberapa lama, bibir mereka terpisah. Kinger yang wajahnya memerah berubah dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, perawatan Tatake. Ya. Su Yun pulih dari itu, dia menjilat bibirnya dan mengungkapkan senyum aneh lalu berbalik dan pergi. Aku masih berpikir bahwa Su Yun adalah seorang pria yang jujur, yang tahu bahwa dia menginginkan kecantikan murid aku. Sangguan Mei yang mengejek, dia menjentikan lengan bajunya lalu berkata, Ibu, mari kita pergi. Ya. Setelah meninggalkan istana abadi awan ilahi, Su Yun dengan santai melihat ke arah Gunung Langit Suci, dia meninggalkan pulau dan terbang menuju pantai. Pada saat itu, ada sekelompok makhluk alam jahat menunggunya. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang lain, semua makhluk jahat mengucapkan selamat tinggal pada Su Yun dan kembali ke alam jahat. Alam jahat tidak seperti benua bela diri langit, ada terlalu banyak kerusuhan di sana, dan para ahli harus kembali ke kota mereka untuk berjaga-jaga, karena banyak musuh mengawasi kota Raja Jahat dan Istana Kaisar Jahat. Namun, Su Yun tidak khawatir tentang masalah alam jahat, dia tiba di bawah pohon besar dan duduk dengan tenang, setelah periode waktu yang tidak diketahui, serangkaian langkah kaki tiba di belakang. Dia membalikkan tubuhnya, tetapi tepat saat dia berbalik, sebuah konsep pedang dingin menyelinap ke depan, setelah itu, pedang itu dengan keras menusuk tepat ke jantungnya. 384 Sumber kehidupan asal pedang, subscribe Penatua. Gentang. Suara jernih terdengar. Pedang darah Scarlet mistis abadi secara akurat memblokir pedang merah pendek yang masuk. Kekuatan pedang itu sangat padat, menyebabkan bahu Su Yun menjadi mati rasa. Fukian aku. Su Yun melihat siapa itu dan memanggil. Hehe, reaksimu sama sekali tidak membosankan. Fukian Mei terkikik sambil mengayunkan ekor putihnya yang besar. Melihat itu, Su Yun meraih ekornya. Saat dia memilikinya di tangannya, sosok mungil Fukian Mei segera jatuh. Wajah putihnya memerah, dia menatap Su Yun dengan matanya yang menawan dan dengan suara mati rasa dan dingin. Dia berbicara, kamu bocah nakal, haruskah kamu melakukan ini saat melihatku? Kamu sudah terlalu cemas, aku bahkan belum siap secara mental. Petik 2. Gelombang suaranya yang memesona dan memikat benar-benar dapat membuat siapapun merasakan panasnya, dia sangat berbahaya, gelombang. Su Yun dengan cemas menenangkan pikirannya, dia melepaskan tangannya dan batuk beberapa kali, dia segera mengubah topik pembicaraan, apakah Leng Xianwei sudah mati? Dia meninggal.
Ekor Huqian Mei terus melambai, rona merah di wajahnya sedikit mereda. Setelah itu dia mengangkat pedang pendek berwarna merah darah, kultivasinya ada di pedangku. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan mampu menyerap keberadaan Spirit Star Realm tahap ke-8. Dengan itu, aku khawatir aku akan dengan mudah naik ke tahap ke-5 atau ke-6 dari alam bintang roh. Pertemuan semacam ini benar-benar terjadi hanya setiap 10.000 tahun. Hehe, lain kali aku melihat adik perempuanku, aku takut dia bahkan tidak akan bisa melawanku. Kamu masih ingin membunuhnya? Su Yun merasa sakit kepala. Cih, aku tidak serendah itu, tapi utang sekte pedang abadi, aku harus menagih. Aku hanya tidak punya waktu baru-baru ini. Petik 2. Mulut Huqian Mei berkedut. Su Yun terlalu malas untuk menjawab. Mau kemana kamu selanjutnya? Ke ngarai penjara naga. Untuk. Erem, ini rumit, aku tidak bisa menjelaskannya padamu dalam waktu singkat. Kamu bocah busuk, apakah kamu di sana untuk mengadili seseorang? Kamu terlalu banyak berpikir. Lupakan saja, lagi pula aku tidak bisa diganggu denganmu. Huqian Mei mendengus sejenak, lalu tersenyum, Hei, Su Yun, sekarang setelah semuanya hampir selesai, bukankah kita harus memulai bisnis kita dengan benar? Bisnis yang tepat, bisnis apa yang pantas? Su Yun terkejut. Huqian Mei melambaikan pedang di tangannya, wajah kecilnya menunjukkan senyum licik. Sekte Langit yang Mendalam telah selesai, kematian Leng Xianwei dari Sekte Langit yang Mendalam dipublikasikan, dan berita tentang mereka berkolusi dengan makhluk jahat telah menyebar di benua bela diri langit, menyebabkan semua sekte membentuk aliansi untuk menangani mereka, mengakibatkan banyak murid Sekte Langit Mendalam meninggalkan sekte, melarikan diri ke segala arah. Tidak ada yang berani menyebut diri mereka sebagai murid dari Sekte Langit yang Mendalam, takut mereka akan diperlakukan seperti makhluk jahat. Dengan demikian, Sekte Langit Mendalam yang besar dan kuat runtuh, tanah sekte jatuh, dan harta dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya disita oleh berbagai sekte besar. Su Yun tidak menyukainya, dan segera meminta King Er untuk memberitahu Sang Guan Mei yang tentang situasinya dan menggunakan nama Istana Abadi Awan Ilahi untuk secara terbuka memberitahu seluruh benua, bahwa semua hal dari Sekte Langit yang Mendalam adalah milik yang ilahi. Cloud Immortal Palace, dan tidak ada yang mengambilnya. Untuk dapat menghentikan pasukan besar Sekte Langit Mendalam dan membunuh Leng Xianwei, nama Istana Awan-Awan Ilahi mengguncang seluruh benua. Banyak orang tidak memahami kebenaran masalah ini, menambahkan bahwa Istana Awan-Awan Ilahi sangat rahasia, tidak seseorang berani memprovokasi mereka. Jadi setelah mengirimkan peringatan, tidak ada yang berani menerobos masuk ke Sekte Langit yang Mendalam lagi. Su Yun menggunakan kesempatan ini dan mengatur agar makhluk jahat mengumpulkan semuanya dari sekte dan memindahkan mereka kembali ke alam jahat. Gelombang Sang Guan Mei yang dan aku membunuh Leng Xianwei dan Taois bayangan hijau itu sendiri. Aku bahkan mempertaruhkan hidup aku untuk membunuh orang lain itu. Bagaimana orang lain bisa mengambil barang mereka, gelombang? Setelah Mingnan mengirim orang untuk memindahkan sumber daya dari Sekte Langit yang Mendalam, Sekte Langit yang Mendalam menjadi cangkang kosong. Ketika pohon itu tumbang, monyet-monyet itu berhamburan, entah Sekte Langit yang Mendalam bergabung dengan sekte lain, atau mereka berkeliaran sendirian di dunia, tetapi Sekte Langit yang Mendalam telah dihapus dari benua. Namun, dibandingkan dengan itu, Su Yun menjadi tertarik pada manual rahasia dari Sekte Langit yang Mendalam. Itu ditemukan di Pulau Giok Leng Xianwei. Sebagai item Leng Xianwei, itu merekam banyak ruang rahasia di benua bela diri langit, sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh Patriark Sekte Langit yang Mendalam. Manual rahasia itu sangat tebal, dan tidak mudah untuk menyelesaikan membacanya. Su Yun menyimpannya dan membacanya dari waktu ke waktu. Semuanya kurang lebih diluruskan, Su Yun kemudian mulai berjalan menuju ngarai penjara naga. Dia mengenakan jubah, menginjak pedang darah merah mistis abadi dan terbang dengan cepat. 2 bulan kemudian, dia akhirnya tiba di ngarai penjara naga. Ngarai penjara naga terletak di bagian utara benua, di mana tanahnya tandus tanpa binatang buas atau sumber daya apapun untuk pembudidaya roh, itu benar-benar tanah tandus. Dikatakan bahwa ngarai penjara naga memiliki naga jahat yang disegel di dalamnya, dan demikianlah namanya, tetapi Su Yun sama sekali tidak pernah berpikir bahwa itu adalah gunung langit suci yang legendaris. Dia mengambil batu pedang penatua pedang, mengendarai binatang bertanduk ungu dan mengendarai jalan setapak di ngarai penjara naga, dengan dinding lembah hitam pekat di sisinya, mungkin gunung langit suci tersembunyi di dalamnya. Semuanya datang kepada orang yang menunggu. Suatu hari kemudian, Su Yun menemukan tanah reruntuhan jauh di dalam ngarai penjara naga. Itu terletak di dataran tinggi di ujung ngarai. Itu tidak besar, rumah-rumah bobrok, tertutup abu dan debu, dan di tengahnya ada patung batu pedang yang ditutupi lumut dan rumput liar. Lapisan permukaannya menunjukkan tanda-tanda usia. Tidak ada yang akan pernah berpikir bahwa itu sebagai sekte pedang kuno. Gerbang besar sudah terpisah dan membusuk. Su Yun berjalan di jalan kuning dan menuju ke dalam. Tidak banyak dekorasi yang indah, bangunannya sebanding dengan rumah sederhana berlantai 1, pekarangannya ditutupi dengan banyak gambar formasi yang sudah kehilangan efeknya dan semua ukirannya kabur dan kabur. Su Yun menuju aula utama di tengah, yang merupakan struktur tepat di depan patung pedang batu. Memasuki aula utama, dia bisa melihat ada banyak patung di dalamnya, semuanya tingginya sekitar 4 meter, di belakang setiap patung tergantung sarung pedang dengan banyak pedang di punggungnya. Su Yuekong, Jian Ximen, Shen Li, Long Yafeng.
Suyun melihat nama-nama yang tertulis di bawah patung-patung itu, dan memanggil mereka. Gelombang ini sepertinya patung patriark dan tetua klan dari Sekte Pedang Tanpa Batas Gelombang. Gelombang tapi, siapa di antara mereka yang merupakan penatua pedang Gelombang? Suyun melihat sekeliling, tiba-tiba, pedang batu hitam di tengah memasuki penglihatannya. Sumber kehidupan asal pedang. Apakah sumber kehidupan asal pedang Elder Pedang ini? Petik 2. Suyun dengan cepat berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya. Dia menyentuh pedang batu hitam dan memasukkan Profound Spirit Force ke dalamnya. Energi yang terakumulasi di dalam pedang batu segera diaktifkan dan seluruh pedang batu melepaskan aura cahaya redup, lalu Spirit Ki yang sangat familiar keluar. Itu adalah Ki Roh Penatua Pedang. Suyun tidak berani menunda, dan segera mengambil batu pedang. Saat batu pedang muncul, aura cahaya pedang batu hitam segera menjadi lebih kuat. Sepertinya aku benar, ini pasti sumber kehidupan asal pedang tetua klan. Saat itu, tetua klan mengatakan untuk menempatkan batu pedang ke pedang, dan dia harus bisa dilahirkan kembali sebagai tubuh pedang Xiantian. Suyun bergumam, dia menatap tubuh pedang batu, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya, membawa batu pedang lebih dekat. Retakan. Batu pedang menyentuh tubuh pedang, kekuatan roh berinteraksi dan kekuatan yang kuat melonjak dari batu pedang ke tubuh pedang. Kemudian, tidak ada yang terjadi. Batu pedang telah dipasang pada tubuh pedang, tetapi tidak ada yang terjadi di antara mereka. Apa yang sedang terjadi? Suyun mengerutkan kening. Gelombang mungkinkah batu pedang tidak boleh diletakkan di badan pedang? Dan penatua pedang salah, gelombang. Suyun berpikir, kemudian, sebuah skenario yang mungkin terlintas di benaknya, menyebabkan wajahnya langsung pucat pasi. Gelombang mungkinkah batu pedang kehilangan spiritualitasnya, gelombang. Suyun menekan batu pedang, matanya terbuka lebar, pikirannya tenggelam dalam pikirannya. Sumber kehidupan asal pedang. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan dapat menemukan sumber kehidupan asal pedang. Lumayan, Suyun, cepat ambil. Kamu bisa menggunakannya untuk membuat pedang yang kuat. Saat Suyun panik, suara Ling Qingyu keluar. Gelombang benar, Qingyu, gelombang. Suyun bersukacita di dalam hatinya, dia dengan cemas bertanya, Qingyu, apakah kamu tahu tentang sumber kehidupan asal pedang? Lalu apakah kamu tahu cara menggabungkan tubuh roh dengan sumber kehidupan asal pedang, mengubahnya menjadi tubuh pedang Xiantian? Tubuh pedang Xiantian, apa yang ingin kamu lakukan? Sumber kehidupan asal pedang ini adalah milik penatua pedang. Suyun dengan cemas menjelaskan sekali, dan setelah mendengarnya, Ling Qingyu secara kasar mengerti. Oh, jadi sekarang batu pedang penatua pedang dan sumber kehidupan asal pedang ini tidak dapat bergabungkan. Sumber kehidupan asal pedang ini dibentuk dalam keadaan khusus. Sebelum tubuh roh penatua pedang menghilang, dia telah menggunakan teknik mistik khusus untuk mengubah dirinya menjadi batu pedang, dan menggunakan sumber kehidupan asal pedang, itu benar-benar dapat mengubahnya menjadi pedang Xiantian. Tubuh, tetapi karena sumber kehidupan asal pedang ini telah berada di sini terlalu lama, ia telah kehilangan kekuatannya, sehingga batu pedang tidak dapat bergabung dengannya. Jika kamu ingin menghidupkan kembali penatua pedang, kamu harus benar-benar membangkitkan kekuatannya. Di dalam sumber kehidupan asal pedang. Bagaimana kita membangunkannya? Sederhana, kamu hanya perlu beberapa harta. Tapi harta ini tidak ada di benua bela diri langit, jadi tidak akan mudah bagimu untuk mengumpulkannya. Kata Ling Qingyu. Benua bela diri langit tidak memilikinya. Ya, aku ingat bahwa ada dua dari mereka yang hanya ada di dunia bela diri tertinggi. Benua bela diri langit seharusnya tidak memilikinya. Tentu saja, aku mengecualikan kemungkinan seseorang mengeluarkan mereka dari dunia bela diri tertinggi, tetapi kemungkinan itu terlalu kecil. Mendengar itu, Suyun berpikir lama. Setelah itu, dia sepertinya telah membuat keputusan. Dia mengambil sumber kehidupan asal pedang dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Ling Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua pedang menyelamatkanku, bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkannya? Secara alami, aku akan pergi ke dunia bela diri tertinggi. Petik 2. Ling Qingyu terkejut, dia langsung menjawab, kamu harus mempertimbangkannya dengan hati-hati, dunia bela diri tertinggi tidak seperti benua bela diri langit. Di sana, pembudidaya kuat dari alam yang berbeda ada. Meskipun kamu saat ini adalah alam bintang roh tahap keempat, itu dianggap tidak ada yang hebat di sana. Petik 2. Aku hanya pergi ke sana untuk mengumpulkan materi, aku tidak mencoba melakukan apapun, jadi pembudidaya yang kuat tidak akan melakukan apapun dengan aku kan. Suyun beralasan. Sulit untuk mengatakan, tidak ada aturan di dunia yang kuat, lebih jauh lagi, kamu memiliki kekuatan gaib monark, kristal surgawi deal dengan kamu, mereka masih harta di dunia bela diri ultimate, jika mereka menginginkan harta kamu, hidup kamu mungkin diambil juga. Tetapi karena dia telah membuat keputusan, Suyun tidak ingin membuang waktu. Dia memutuskan untuk kembali ke Istana Abadi Awan Ilahi untuk meminta Sangguan Mei yang mengizinkannya memasuki dunia bela diri tertinggi. Menjaga sumber kehidupan asal pedang-pedang Elder dengan baik, Suyun kemudian berkeliling Sekte Pedang Tanpa Batas. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, banyak hal telah berubah menjadi debu, bahkan ukiran dan formasi susunan di dinding semuanya menjadi tidak dapat digunakan.
Su Yun tidak terus menunggu, setelah satu putaran, dia meninggalkan tanah yang telah terkubur seiring waktu, dan menuju ke istana abadi awan ilahi. Gelombang mungkin aku akan kembali ke sini lagi, tapi saat ini, yang terpenting adalah menghidupkan kembali Sword Elder, gelombang. 385 memasuki dunia bela diri tertinggi. Menuju ke Ultimate Martial World membutuhkan bukti kualifikasi. Jika kamu tidak memilikinya, maka kamu akan diklasifikasikan sebagai gelandangan yang bukan milik kerajaan manapun. Gelandangan tidak diurus, dengan kata lain, keberadaan seperti itu dapat dibunuh oleh siapapun. Apakah kamu yakin ingin memasuki dunia bela diri tertinggi tanpa bukti? Di dalam aula utama Istana Abadi Awan Ilahi, Sang Wan Mei yang bertanya dengan acuh tak acuh. Bukti kualifikasi untuk memasuki dunia bela diri tertinggi. Siapa yang memberikannya? Su Yun yang di bawah bertanya. Itu tidak diberikan oleh siapapun, itu dapat diperoleh melalui tantangan dan itu lebih seperti ujian kekuatan. Jika kamu tidak cukup kuat, memasuki dunia bela diri tertinggi akan sangat berbahaya. Pembudidaya alam bintang roh tahap kelima yang memasuki dunia bela diri tertinggi adalah kekuatan yang paling biasa, tetapi kamu hanya seorang pembudidaya alam bintang roh tahap keempat. Aku takut bahwa kamu tidak akan lulus ujian. Lokasi tantangan diatur di dunia bela diri tertinggi, tanpa bukti untuk masuk, bahaya dan risiko pada hidup kamu sangat tinggi. Sang Wan Mei yang menjelaskan. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, lokasi untuk mendapatkan bukti ada di dunia bela diri tertinggi. Aku tidak bisa memasuki dunia bela diri tertinggi sekarang, bagaimana aku bisa mendapatkan bukti kualifikasi? Selama kamu memiliki seseorang dari dunia bela diri tertinggi yang mengenali kamu, mereka dapat menunjukkan bukti kualifikasi, asalkan mereka sendiri memiliki bukti kualifikasi tambahan di tangan mereka. Maaf, tetapi aku tidak memiliki bukti kualifikasi tambahan dengan aku, karena tempat untuk mendapatkannya terlalu jauh. Selain itu, aku tidak menganjurkan murid Istana Abadi Awan Ilahi untuk pergi ke dunia bela diri tertinggi, jadi aku tidak punya lagi. Itu adalah dunia di mana karena kekuatan, ada kalanya dunia itu indah, tetapi ada kalanya menjadi lebih kejam daripada benua bela diri langit. Petik 2. Aku berencana untuk pergi ke dunia bela diri tertinggi untuk mendapatkan beberapa bahan, dan bahkan tidak akan tinggal terlalu lama. Jika itu nyaman untuk senior Sangguan, aku harap kamu dapat mengirim aku ke dunia. Kau benar-benar ingin pergi? Ya, Su Yun menjawab dengan tekad. Baiklah, karena kamu sudah membuat keputusan, aku akan membantumu. Sang Wan Mei yang berkata dengan acuh tak acuh, dia kemudian berdiri dan membawa Su Yun ke pintu baja raksasa di tengah pulau. Kunci pintu baja yang disegel membutuhkan harta khusus yang dipegang oleh Sang Wan Mei yang untuk membukanya, dan hanya ibu dan anak perempuan dari seluruh Divine Cloud Immortal Palace yang memiliki kunci utama. Dengan sekelompok murid mengikuti mereka, Sang Wan Mei yang tiba di depan pintu besar dan mengambil mutiara perak seperti kunci utama. Dia kemudian meletakkannya di tangannya, menutup matanya dan mulai menggumamkan mantra. Perlahan, rantai besi mulai bergoyang, mengeluarkan suara logam, akhirnya jatuh ke tanah, dan pintu besar perlahan terbuka. Satu set aura cahaya emas bocor keluar dari pintu besar. Su Yun berjuang untuk tetap membuka matanya saat dia melihat ke dalam pintu hanya untuk melihat ruang kosong yang kosong, hanya cahaya spiral emas di dalamnya yang bergerak. Begitu kamu masuk, kamu akan mencapai pintu alam penghubung ke dunia bela diri tertinggi, semoga kamu beruntung. Sang Wan Mei yang berkata kepada Su Yun. Su Yun menganggukkan kepalanya, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Siwu. Memasuki spiral, seluruh tubuhnya langsung melayang seperti awan. Kesadarannya berangsur-angsur menghilang dan dialihkan, itu adalah perasaan yang sangat ajaib. Pintu itu seperti pintu angkut ultra yang membentang di banyak alam. Gelombang siapa yang tahu di mana Ultimate Martial World sebenarnya berada, gelombang. Setelah beberapa lama, kesadarannya mulai pulih. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Su Yun secara bertahap membuka matanya dan melihat sekeliling. Gelombang apakah ini dunia bela diri tertinggi, gelombang? Di sekelilingnya ada kicau burung dan bunga harum, langit biru dan padang rumput hijau membentang di cakrawala. Itu adalah tempat yang indah dan tidak memiliki banyak perbedaan dari benua bela diri langit. Su Yun berdiri di atas dataran tinggi dan di belakangnya ada pintu baja raksasa, yang terbuka saat ini. Jadi itu cewek baru yang belum berpengalaman. Tetapi dari penampilan kiroh mendalam kamu, kultivasi kamu tidak terlalu tinggi, apakah kamu telah memperoleh bukti kualifikasi untuk dunia bela diri tertinggi? Tepat saat Su Yun melihat sekeliling, seorang nenek tua dengan tongkat keluar dari balik pintu, dia tersenyum sambil menatap Su Yun. Salam, senior. Su Yun menangkupkan tinjunya, dan berkata, haruskah aku mendapatkan bukti kualifikasi untuk berjalan di dunia bela diri tertinggi? Tentu saja, anak muda, siapa yang mengirimmu ke sini? Sangguan Mei Yang, apakah senior mengenalnya? Gadis kecil dari keluarga Sangguan. Tentu saja aku mengenalnya. Nenek tua itu tersenyum, dia seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Orang tanpa bukti kualifikasi hanya akan menjadi mangsa orang lain, bukankah dia memberitahumu itu? Sangguan senior memang memperingatkan aku sebelumnya, tetapi junior ini ada di sini hanya untuk mengumpulkan beberapa bahan. Dunia bela diri ultimate penuh dengan pahlawan termasyhur, dan menghasilkan banyak bahan yang tidak dimiliki alam lain. Junior ini tidak punya pilihan lain selain mengambilnya.
Risikonya, Suyun berbicara dengan nada hormat, dia tidak tahu kedalaman wanita tua itu, dan mengambil sikap rendah hati tidak pernah salah. Nenek tua itu sepertinya puas dengan tindakan Suyun, dia menganggukkan kepalanya, anak muda, kami tidak memiliki banyak orang sopan sepertimu lagi, bisa dianggap takdir bahwa kamu telah datang ke sini sekarang, karena belum lama ini, seseorang meninggal di dekat sini dan aku mengambil bukti kualifikasinya. Karena aku tidak menggunakannya, aku akan memberikannya kepada kamu, anggap itu sebagai hadiah takdir. Petik 2. Dengan mengatakan itu, nenek tua itu mengambil lencana pesanan hitam dari saku pinggangnya dan memberikannya kepada Suyun. Suyun gembira, dia menerima bukti kualifikasi dan melihatnya sekali, dan segera membungkuk ke arah nenek tua, terima kasih banyak, senior. Aku bukan senior, aku hanya penjaga pintu, kamu bisa memanggil aku nenek bunga. Nenek tua itu tertawa. Nenek bunga. Hehe, bagus-bagus. Nak, pemilik bukti kualifikasi sudah mati, koneksi di dalamnya sudah putus, cepat ikat sendiri, kamu hanya perlu meneteskan setetes darah di lencana pesanan, seseorang dengan bukti kualifikasi akan dianggap sebagai orang dari dunia bela diri tertinggi, dan orang biasa tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono kepada kamu. Membunuh orang dengan bukti kualifikasi hanya akan menghasut orang-orang penegak hukum untuk mengejar mereka, tetapi bagi mereka yang mati tanpa kualifikasi, tidak ada yang akan peduli. Kamu tidak bisa gegabah bahkan dengan bukti kualifikasi, jika kamu memprovokasi orang lain, mereka juga bisa membunuh kamu. Terima kasih atas peringatannya senior, junior ini akan mengingatnya dengan baik. Suyun menganggukkan kepalanya, dan menggunakan spirit ki untuk memotong jarinya, dan meneteskan setetes darah di lencana, pada saat berikutnya, itu menembakkan cahaya hitam yang masuk ke dalam hatinya. Tubuh Suyun sedikit berkedut, dan kata-kata mulai muncul di lencana. Suyun, Alam Bintang Roh tahap keempat. Kekuatan pertarungan, 437. Peringkat saat ini, di atas 10 juta. Judul, tidak ada. Apa ini semua? Suyun terkejut. Apa? Nenek tua itu menatap Suyun dengan bingung. Apa semua informasi ini pada buktinya? Kekuatan pertarungan apa? Pangkat, judul, apa ini? Suyun menunjuk ke lencana dan bertanya. Oh, itu ya, itulah hasil yang telah diukur oleh bukti kualifikasi dari kekuatan pribadimu. Kamu tidak dapat meremehkan bukti kualifikasi ini, itu juga dianggap sebagai harta karun dengan banyak penggunaan. Kata nenek tua. Mendengar itu, Suyun terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa bukti kualifikasi sekecil itu akan memiliki kegunaan seperti itu. Biasanya, kamu tidak boleh membiarkan orang lain melihat informasi pada bukti kualifikasimu, tetapi banyak orang sekarang memiliki harta yang dapat mengetahui informasi pada bukti tersebut. Kamu harus berhati-hati, di hutan belantara, jika orang menyadari bahwa kekuatan tempur kamu lebih lemah dari mereka, kemungkinan besar kamu akan dibunuh oleh mereka untuk harta kamu sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Tingkatkan kekuatan pertempuran. Bisakah membunuh orang lain meningkatkan kekuatan bertarungmu? Heh, anak muda, aku awalnya berpikir bahwa dengan kamu datang ke dunia bela diri tertinggi, kamu harus memiliki pengetahuan dasar tentang tempat ini, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Baiklah, wanita tua ini akan memberitahumu tentang itu, di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Apakah kamu memahami arti tersirat dari bela diri tertinggi? Ini mengisyaratkan batas kekuatan bertarung. Ini adalah dunia di mana kekuatan bertarung berkuasa. Dengan kekuatan, kamu memiliki segalanya dan di dunia ini, peringkat dunia dan kekuatan bertarung seperti indikator kekuatan kamu, peringkat tinggi dan kekuatan bertarung akan memberi kamu keuntungan yang tak terbayangkan, dan dapat memberi kamu segalanya, sementara peringkat rendah dan kekuatan bertarung setara akan hanya membuat kamu menderita karena tindakan tidak adil orang lain, mereka akan menggertak dan membunuh kamu. Oleh karena itu, di dunia ini, jika kamu ingin hidup lebih baik, kamu harus terus meningkatkan kekuatan bertarung dan meningkatkan peringkat kamu. Mengenai bagaimana kelanjutannya, setiap kali kamu membunuh seseorang, peringkat kamu akan meningkat dan setiap orang yang kamu lawan, terlepas dari hasilnya, dapat meningkatkan pertumbuhan kekuatan bertarung kamu. Tentu saja, menerobos dalam kultivasi atau memiliki harta juga dapat meningkatkan kekuatan bertarung kamu, perbedaannya adalah berapa banyak peningkatan yang mereka berikan. Baiklah, ini adalah dasar-dasar dunia ini, aku akan menyerahkan sisanya pada pencerahan kamu sendiri. Petik 2. Nenek tua itu tertawa, dan berbalik dan berjalan kembali ke belakang pintu baja. Gelombang sepertinya dunia ini memiliki aturannya sendiri, gelombang. Suyun melihat lencana pesanan di tangannya, dan kemudian meletakkannya di cincin penyimpanannya. Cincin penyimpanan diaktifkan. Sebuah lingkaran cahaya keluar, dan Suyun menempatkan bukti kualifikasi ke dalam lingkaran cahaya. Tetapi ketika dia mencoba untuk melemparkannya, itu tidak dapat diterima oleh cahaya. Apa yang sedang terjadi? Apakah cincin penyimpanan tidak berfungsi? Suyun menjadi curiga. Biasanya, harta tidak akan rusak, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa. Kamu tidak bisa memasukkan bukti kualifikasi ke dalam cincin penyimpanan, jangan bilang kamu tidak tahu itu. Saat Suyun meraba-raba, suara Ling Qingyu keluar. Sarung pedang mulai berkedip dengan set cahaya, dan Ling Qingyu yang putih bersih di seluruh, muncul di depan Suyun. Aku benar-benar lupa bahwa aku memiliki peri pedang wanita di sarung pedangku. Suyun memukul kepalanya sendiri dan tertawa.
Kamu benar-benar beruntung, kamu sebenarnya bisa mendapatkan hadiah dari orang lain. Itu bahkan bukti kualifikasi. Meskipun ini bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi bagi kultivator yang tidak cukup kuat, sangat sulit untuk mendapatkannya. Kamu hanya dapat menyimpan ini bersama kamu, kamu tidak dapat menempatkannya di dalam cincin penyimpanan dan sebaiknya kamu tidak menyembunyikannya, karena jika kamu melakukannya, orang lain tidak akan tahu bahwa kamu memilikinya dan dapat menggunakan alasan untuk tidak mengetahui bahwa kamu memiliki satu pada kamu, jadi mereka akhirnya membunuh kamu. Kata Ling Qingyu. Ada aturan seperti itu. Ada banyak aturan di dunia bela diri tertinggi. Pelajari mereka secara perlahan. Ling Qingyu melemparkan kata-kata itu, lalu meregangkan punggungnya dan mulai berlari dengan santai. Dari waktu ke waktu, dia akan menyentuh bunga-bunga di sekitarnya, atau berbaring di tanah dan bernapas perlahan. Sudah begitu lama sejak aku datang ke dunia bela diri tertinggi, rasanya sangat akrab. Kalau dipikir-pikir, Su Yun, bagaimana kamu berencana untuk mengumpulkan bahan untuk tubuh pedang Xiantian Penatua Pedang? Ling Qingyu yang terbaring di tanah bertanya. Feng Lingsheng memberi aku alamat sebelum dia pergi, dia berkata bahwa aku bisa pergi dan menemukannya jika aku datang ke dunia bela diri tertinggi. Su Yun memberikan tanda lokasi kepada Ling Qingyu. Gelombang Ling Qingyu lebih akrab dengan tempat ini, mungkin dia tahu di mana itu, gelombang. Dia mengambil kertas itu dan meliriknya, alisnya sedikit berkerut, dan nada suaranya menjadi sedikit lebih serius. Feng Lingsheng berasal dari keluarga Feng, jadi kamu harus tahu bahwa lokasinya secara alami adalah keluarga Feng. Apakah begitu? Lalu aku bisa pergi dan menemukannya. Kata Su Yun. Ling Qingyu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tak berdaya, keluarga Feng tidak sesederhana itu, jika kamu pergi, kamu mungkin tidak bisa masuk. Kenapa begitu? Kekuatan bertarungmu terlalu rendah. 386 Formasi Pedang Salam Dingin, Subscribe Penatua. Maksudmu aku membutuhkan kekuatan bertarung yang kuat dan cukup untuk mencari Feng Lingsheng. Su Yun mengerutkan kening. Keluarga Feng dianggap sebagai keluarga besar dan ada banyak orang yang secara ilegal merebut wilayah dengan cara yang tidak terduga. Mereka bisa membunuhmu hanya dengan satu jari, kedalaman di sana, sangat dalam. Jangan memprovokasi siapapun di sana, tetapi kamu dapat mencobanya, mungkin kamu benar-benar dapat bertemu dengan Feng Lingsheng. Dengan hubungan kamu dengannya, dia pasti akan dapat membantu kamu dalam masalah kecil ini. Ling Qingyu bangkit, tangan putihnya memeluk payudaranya yang menggerakkan. Dia melanjutkan, tapi karena kamu sudah di sini, kamu masih harus memiliki beberapa cara untuk membela diri. Semua harta yang kamu miliki dari benua bela diri langit sudah cukup di sana. Tapi itu tidak cukup di sini. Karena kamu bisa mengendalikan lebih banyak pedang sekarang, izinkan aku mengajarimu dua formasi pedang. Aku percaya jika kamu bertemu dengan orang-orang dengan kekuatan bertarung yang mirip denganmu, setidaknya kamu bisa melawan mereka. Mendengar itu, mata Su Yun berbinar. Ling Qingyu berjalan ke sisi jalan dan mengambil cabang pohon dan membaginya menjadi 5 segmen. Formasi pedang tidak bersaing dalam teknik pedang, itu bahkan lebih sulit. Aku akan mengajarimu satu yang harus kamu pelajari dengan baik terlebih dahulu, sebelum mengajarimu formasi pedang yang lebih sulit lagi. Tapi ingat ini dulu, nama formasi pedang pertama adalah Formasi Pedang Salam Dingin. Seperti namanya, formasi pedang ini berbicara tentang keanehan, es yang ekstrim, dan konsep dingin. Ketika formasi pedang ini meluas keluar, kamu akan memiliki otoritas penuh di dalam dan siapapun yang melangkah ke dalam formasi pedang, hidupnya akan ditentukan oleh kamu. Saat Ling Qingyu menjelaskannya, dia melepaskan 5 cabang dan menghasut kirohnya yang mendalam. Cabang-cabang itu melayang di udara, dan berputar di sekelilingnya sejenak dan kemudian terbang ke 5 arah yang berbeda. Saat 5 cabang terpisah, set Frigid Aqua Spirit Ki dilepaskan, mengalir di cabang yang kemudian menyebabkan mereka menghilang. Kultivator yang kuat dengan pencapaian tinggi akan dapat menggunakan 2 atau lebih jenis Spirit Essences, tetapi kamu memiliki kekuatan gaib raja, jadi itu tidak akan terlalu membebani kamu. Namun, kamu perlu belajar cara cepat mengubah jenis kiroh yang dilepaskan oleh kekuatan gaib raja dan mahir mengendalikan harta ini. Dengan formasi pedang Cold Hail ketika kamu melawan seseorang, kamu akan menggunakan Pure Divine Spirit Ki sebagai utama kamu, tetapi ketika kamu mengaktifkan formasi pedang ini, kamu perlu menggunakan Frigid Aura Spirit Ki untuk mengaktifkannya. Karena itu, kamu perlu mempelajari cara cepat bertukar antara 2 jenis kiroh yang mendalam. Formasi pedang telah diaktifkan, Su Yun, coba serang aku ingin kamu mengalami kekuatan formasi pedang dingin. Ling Qingyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan senyum di wajahnya ketika dia mengatakan itu. Kamu akan bertarung dengan tangan kosong. Aku tidak mencoba untuk mengalahkanmu, aku hanya ingin kamu tahu kekuatan formasi pedang ini. Baik. Su Yun menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan pedang sub biasa dari sarung pedang dan menatap Ling Qingyu. Dia mengangkat pedang dan berkata, apakah kamu siap? Kamu bisa datang kapan saja. Baiklah, terima kepindahanku. Su Yun berteriak, dengan pedang di tangan, dia bergegas menuju Ling Qingyu seperti kilat, memegang kepercayaan diri Ling Qingyu, dia mengarahkan pedangnya langsung ke jantungnya. Tapi saat ujung pedang mencapai dekat Ling Qingyu, 5 sinar dingin keluar dari segala arah, langsung menyatu di depan Ling Qingyu dan membeku menjadi es, secara akurat membekukan pedang Su Yun. Ujung pedang itu benar-benar beku dan macet. Hah! Su Yun terkejut.
Ling Qingyu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih ke arah es, yang dengan cepat berubah menjadi pedang dingin yang dingin, dan menyerang ke arah Su Yun. Su Yun segera mundur. Pelanggaran Ling Qingyu tidak berkurang, dia melemparkan pedang esnya keluar, kemudian ujung es mulai pecah dan berubah menjadi sejumlah besar kepingan salju yang melayang ke arah Su Yun. Pada saat itu, Su Yun merasakan seluruh tubuhnya menjadi sangat dingin, embun beku mulai terbentuk di tubuhnya, gerakannya menjadi terpengaruh, dan semua tindakannya menjadi lambat. Semua gerakannya sangat lancar, tidak ada gerakan aneh yang ditambahkan, tapi itu membuat Su Yun merasakan kekuatannya. Pertama, dia bertahan, dan kemudian menyerang, serangan dan pertahanannya menjadi satu, itu sangat aneh dan tirani. Ling Qingyu menghentikan serangannya dan tersenyum ke arah Su Yun. Jika aku memiliki pedang di tangan aku, Su Yun, kamu kemungkinan besar akan mati. Mengapa formasi pedang ini sangat aneh? Su Yun terkesiap, menjaga sub pedang. Formasi pedang seharusnya aneh, jika ada yang bisa melihatnya dengan satu pandangan, apakah itu masih disebut formasi pedang? Ling Qingyu tersenyum, prinsip formasi pedang dingin ini terletak pada keadaannya yang selalu berubah. Seperti es, ia dapat menyerang atau bertahan kapan saja, dan tentu saja, keuntungan terbesarnya adalah kemampuannya untuk mengunci musuh. Ketika kamu terbiasa dengan formasi pedang ini dan menjadi halus dengannya, mungkin kamu bisa membuatnya lebih kuat. Mendengar itu, Su Yun mengangguk. Di jalan menuju keluarga Feng, Ling Qingyu mulai menginstruksikan Su Yun tentang formasi pedang dingin. Yang mengejutkan Ling Qingyu adalah kecepatan pencerahan Su Yun tentang formasi pedang jauh melebihi harapannya. Sama seperti dengan formasi 8 bagian 8 utuh, Su Yun dengan cepat memahami bagaimana menggunakan formasi dan formasi pedang hujan es tidak terkecuali, dia hanya perlu mengajarinya mantra sekali dan dia segera mengingatnya. Kekhawatiran yang tersisa adalah pada kendali Ki, dengan kekuatan gaib monark, Su Yun dapat dengan mudah melepaskan Frigid Aqua Spirit Ki. Formasi pedang Cold Hell tidak membutuhkan banyak pedang, dengan 5 sudah cukup. Jika tidak, dengan mengendalikan terlalu banyak pedang, jumlah kekuatan roh yang dibutuhkan akan lebih tinggi, dan itu tidak menguntungkan untuk pertempuran. Hari-hari pelatihan selalu sangat kering dan membosankan. Beberapa hari kemudian, di depan air terjun terpencil, 5 pedang yang menyala terbang dengan cepat di atas permukaan air. Su Yun duduk di sisi air melakukan segel tangan, mengendalikan pedang untuk terbang. Kekuatan okultisme monark dengan cepat diaktifkan, spirit essence-nya semua terbuka dan profound spirit ki melonjak melalui meridiannya seperti angin kencang. Masih kurang. Su Yun menatap 5 pedang terbang dengan saksama. Frigid aura spirit ki pada tubuh pedang tidak cukup, itu tidak cukup untuk membentuk es. Dia berkonsentrasi dan memusatkan semua perhatiannya pada 5 pedang terbang, meningkatkan aliran dari esensi rohnya, roh aura dingin yang kuat menyembur ke langit seperti gelombang besar dan terbang menuju pedang terbang. Warna pedang terbang menjadi lebih kuat. Menyelam. Saat itu, Su Yun berteriak, dan 5 ujung pedang jatuh ke permukaan air. Pada saat itu, permukaan air membentuk lapisan es yang tebal dan seluruh tempat disegel beku. Melihat itu, Su Yun berdiri dan berjalan, dia kemudian mengetuk es, dengan suara, buk-buk, yang dalam keluar. Su Yun mendengarkan dengan penuh perhatian. Esnya hanya 2 Qi asteris, dan bagi pembudidaya yang kuat, itu pasti akan mudah ditembus, itu tidak cukup kuat, tidak cukup. TN, Qi adalah meter. Dia mengambil napas dalam-dalam, dia menggunakan Scarlet Star Spirit Ki untuk mencairkan es, lalu terus duduk di sisi air dan mengendalikan pedang terbang, berlatih formasi pedang dingin. Matahari terbit dan terbenam, siapa yang tahu berapa hari telah berlalu, sementara dia menjadi jauh lebih mahir menggunakan formasi pedang dingin. Dari saat mereka berbicara sampai mereka berlatih, Su Yun menyadari perbedaan besar antara dunia bela diri tertinggi dan benua bela diri langit. Itu adalah roh Ki di dunia bela diri tertinggi. Tampaknya di mana-mana dipenuhi dengan spirit Ki yang unik, benar-benar berbeda dari spirit Ki di Sky Martial Continent dan beberapa kali lebih tinggi dari spirit Ki Sky Martial Continent. Itu bisa dengan mudah meresap ke dalam kulit seseorang dan berasimilasi ke dalam tulang dan daging, memasok ke esensi roh dan saluran Ki. Jika ada orang biasa yang memulai pelatihan di sini, bahkan dengan bakat biasa, kecepatan pelatihannya kemungkinan besar akan melonjakkan. Pikir Su Yun. Dengan menggunakan formasi pedang dingin sebagai metode untuk berlatih, jika dia berada di benua bela diri langit, dia akan menggunakan semua kirohnya dalam waktu 2 hari, tetapi di dunia bela diri tertinggi, dia bisa bertahan selama hampir 4 hari. Dan hanya dengan setengah hari, dia bisa memulihkan semua spirit Ki-nya, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Retak-retak. Permukaan air mulai membeku menjadi es lagi. Su Yun berdiri dan menguji kepadatan es. Gelombang 7 Qi, gelombang. Gelombang peningkatan aku cukup besar. Tetapi jika aku melanjutkan pelatihan seperti ini, aku khawatir aku tidak akan mencapai terobosan seperti itu lagi, gelombang. Su Yun bangkit dan mulai berjalan menuju hutan di belakangnya. Gelombang mungkin aku harus menemukan beberapa binatang buas untuk dilatih, gelombang. Hutan itu sangat besar, dan kadang-kadang, akan ada suara geraman rendah yang bisa membuat rambut seseorang berdiri, tetapi menilai dari roh Ki yang dilepaskan dari binatang buas di hutan, mayoritas dari mereka berada di tahap ke-9 atau ke-10 dari roh. Alam jiwa.
Binatang buas dan ganas seperti itu bisa menjadi keberadaan raja di benua bela diri langit, tetapi di dunia bela diri tertinggi, mereka dapat dilihat di mana-mana. Hah! Suyun yang mengikuti jalan kecil ke dalam hutan tiba-tiba melambat, matanya fokus pada bunga yang tumbuh di sisi jalan. Bunga itu memiliki 7 kelopak dengan warna yang sangat berbeda, itu adalah bunga yang menarik dan indah. Bunga pelangi api dan es. Mata Suyun menyala, dia dengan cepat membungkuk untuk melihatnya. Aku benar, ini adalah bunga pelangi api dan es, lembah jantung blossom memiliki catatan di atasnya. Dikatakan bahwa bunga ini hanya berkecambah setelah 300 tahun dan mekar setelah 500 tahun, dapat dikonsumsi mentah, dan segera setelah dikonsumsi, dapat memperluas saluran Qi, meningkatkan jumlah Spirit Essences, meningkatkan kecepatan penggunaan Profound Spirit Qi dengan setidaknya 3 kali, dan lebih banyak lagi dalam hal kuantitas. Gelombang apakah ini tanah Noman? Mengapa tidak ada yang memetik ini? Atau apakah ada terlalu banyak harta di dunia bela diri tertinggi sehingga bahkan bunga pelangi api dan es tidak cukup layak untuk dipetik? Gelombang. Gelombang lupakan, siapa yang peduli, gelombang. Suyun duduk dan dengan hati-hati memetik bunga itu, lalu perlahan-lahan mengupas kelopak-kelopak berwarna yang berbeda satu persatu dan menempatkan kelopak-kelopak itu sesuai dari merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu ke dalam mulutnya, memakannya perlahan. Kelopaknya dikunyah dan ditelan, mengalir melalui tenggorokan dan turun ke daerah perut sebelum mulai dicerna. Kekuatan dari bunga mulai meresap dan setelah mengalir melalui berbagai saluran Qi di dalam tubuh, Suyun merasa bahwa mereka mulai menjadi lebih kuat dan lebih besar, tetapi aliran roh Qi tidak berubah, itu adalah proses yang normal, itu membutuhkan waktu setengah hari untuk melihat semua efek bunga tersebut. Setelah menelan bunga pelangi api dan es, Suyun menemukan lubang di pohon dan beristirahat selama setengah hari, menunggu efeknya diserap sepenuhnya sebelum bangun dan melanjutkan perjalanannya lebih jauh ke dalam hutan. Hutannya sangat biasa, tetapi daun pohonnya lebih besar dari biasanya, dan lebih sedikit cahaya yang bisa menembus kanopi yang lebat. Setelah kira-kira 2 jam, Suyun mencium bau busuk di udara. Mengikuti aroma itu, Suyun mempercepat langkahnya, tetapi pihak lain tampaknya telah merasakan Suyun dan dengan cepat juga mendekatinya. Langkahnya cepat tetapi tidak ringan, ketika dia mendekat, dia bisa mendengar langkah kaki yang keras datang dari binatang itu, dan bisa melihat bahwa itu berkaki 4. Suyun mengeluarkan 5 sub pedang dan mengaktifkan Frigid Aura Spirit Qi, 5 bilah pedang segera diselimuti es, kekuatan es dilepaskan, menyebabkan suhu di daerah sekitarnya turun drastis. Kelima pedang itu kemudian berhamburan dan terbang ke arah yang berbeda sebelum menghilang. Pada saat yang sama, binatang buas dan ganas yang menyerupai macan tutul dengan 3 ekor muncul dari depan, memperlihatkan giginya. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan dan matanya berwarna merah darah. Setelah muncul, ia menatap Suyun dengan saksama, menggeram, lalu bergegas menyerang. Itu adalah binatang Spirit Soul Realm tahap ke-10. Mata Suyun bersinar dengan cahaya emas, dia telah mengaktifkan mata ilahi skala surgawi, dia kemudian menggunakan formasi pedang, 5 pedang terbang keluar dan menyerang binatang buas itu. Retak. Binatang itu disegel dalam es, tetapi kekuatan es tidak cukup untuk mengendalikannya sepenuhnya, yang memungkinkannya untuk dengan cepat berjuang bebas dan melanjutkan menuju Suyun. Sepertinya ini tidak cukup, aku perlu menggunakan lebih banyak Spirit Qi. Suyun fokus dan berhasil menghindari binatang itu. Dia tidak ingin membunuhnya, tetapi terus mendesak pedang terbang untuk menyerang dan hanya menggunakan formasi pedang dingin. Efek dari bunga pelangi api dan es terlihat jelas, aktivasi Qi Suyun sangat cepat dan hampir di bawah nyanyian, dia telah memasukkan cukup Frigid Aura Spirit Qi ke dalam 5 pedang. Suara retakan es dan auman binatang memenuhi seluruh hutan. 387 langkah kaki yang aneh, subscribe Penatua. Retakan. Suara pembentukan es keluar lagi. Tapi kali ini, binatang buas itu tidak bisa berjuang bebas. Es di seluruh tubuhnya tidak dianggap tebal, tetapi selain dari es, ada lapisan Frigid Aura Spirit Qi sebagai dukungan, itu seperti belenggu ke penjara, menyebabkannya tidak dapat melarikan diri. Setiap kali es dingin mulai retak, Frigid Aura Spirit Qi akan langsung mengisi dan menyembuhkan retakan. Suyun telah menunda selama lebih dari sebulan, dan di bulan ini, dia selalu berlatih dengan binatang buas. Binatang buas ini tidak memiliki kecerdasan yang tinggi, dan sebelumnya, binatang buas yang telah bertarung dengan Suyun selama 2 hari penuh akhirnya merasakan bahwa kekuatan Suyun lebih kuat dari dirinya sendiri dan segera melarikan diri. Di bawah ketidakberdayaan itu, Suyun hanya bisa mencari binatang buas lainnya. Apa yang membuatnya bahagia adalah bahwa dalam 1 bulan kepahitan, dia bisa melihat pencapaian kecil dalam formasi pedang dingin dan dia bisa mengendalikan formasi dengan lebih mudah. Tapi yang lebih mengejutkan Suyun, adalah bahwa kekuatan bertarung yang tertulis di bukti kualifikasinya sebenarnya telah meningkat sebesar 50. Kekuatan bertarungnya saat ini adalah 487, sementara pangkatnya masih di atas 10 juta, atau mungkin itu berarti dia tidak cukup kuat untuk berada di peringkat. Setelah memahami jalan di formasi pedang dingin, yang tersisa adalah terus berlatih, tetapi karena dia telah menunda cukup lama, dia memutuskan untuk segera menuju keluarga Feng dan mencari Feng Lingseng untuk mencari bahan untuk dihidupkan kembali. Penatua Pedang. Suyun melangkah keluar dari hutan, dia mengeluarkan pedang terbangnya dan mulai menuju ke selatan.
Pintu baja itu terletak di tengah hutan, dan Su Yun tidak tahu arah, jadi dia hanya bisa mendengarkan arahan Ling Qingyu. Keluar dari hutan, dia melewati dua gunung dan tiba di padang rumput yang luas. Ada banyak makhluk di padang rumput, ada beberapa kuda dengan dua kepala, tetapi mereka semua herbivora dan tidak berbahaya. Melewati padang rumput, Su Yun merasakan set tipis aura destruktif di udara, dan semakin jauh dia pergi, semakin padat aura destruktifnya. Su Yun mengerutkan kening, dia melihat ke kejauhan, hanya untuk menyadari bahwa di ujung padang rumput, itu menjadi sangat kuning. Gelombang, apakah sesuatu terjadi di depan, gelombang? Dia berpikir dalam hati dan mulai terbang dengan hati-hati. Ketika dia tiba di rumput kuning, dia menyadari bahwa lebih jauh di depan, ada lubang besar yang sangat besar. Kedalamannya cukup untuk mencapai 100 meter, bagian dalamnya ditumbuhi rumput yang panjang, sementara di sekeliling lubang, tidak ada rumput yang tumbuh, seolah-olah seseorang telah menginjak tanah dengan ganas. Tidak perlu melihat lagi, ini disebabkan oleh beberapa makhluk yang bertarung. Adegan ini adalah kejadian umum di dunia bela diri tertinggi. Saat Su Yun melihat sekeliling dengan kaget, sarung pedang berkedip dengan aura cahaya, dan Ling Qingyu keluar. Untuk menyebabkan adegan seperti itu, seberapa dahsyat kekuatan makhluk itu? Aku khawatir aku tidak dapat melakukan hal seperti itu, dan hanya makhluk spirit star tahap kelima yang dapat melakukannya. Petik 2. Kata Su Yun. Ling Qingyu berjalan ke lubang dan berlutut, mencubit sedikit tanah, dia kemudian berdiri dan berkata, ini harus dibuat sekitar setahun yang lalu, masih ada sisa-sisa spirit ki di dalam tanah. Secara mengejutkan, setelah memeriksa itu, pihak lain adalah seseorang yang lebih tinggi dari Spirit Master Realm dalam kultivasi. Petik 2. Petik 2. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir, jika kamu bertemu dengan ahli manapun, cepat ambil jalan memutar, orang sepertimu adalah anak tangga terendah di dunia bela diri tertinggi. Kecuali kamu memiliki hal-hal yang menarik para ahli itu, para ahli tidak akan menemukan masalah dengan kamu, tentu saja, selain orang-orang cabul itu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Ling Qingyu kembali ke sarung pedang. Su Yun menarik napas dalam-dalam, dia tiba-tiba merasa bahwa semua yang telah dia lakukan di benua bela diri langit, semua tindakan tiraninya adalah hal yang menggelikan. Bukan hanya benua bela diri langit, bahkan sedikit kekuatan yang dia gunakan untuk menang di alam jahat, ketika ditempatkan di dunia bela diri tertinggi, tidak dianggap apa-apa. Gelombang, tapi dunia bela diri tertinggi benar-benar diberkati oleh surga, kecepatan pelatihan di sini pasti lebih dari beberapa kali lipat lebih cepat daripada pelatihan di benua bela diri langit, dan mungkin aku dapat mencoba untuk mencapai alam yang lebih tinggi sekarang, gelombang. Lubang besar langsung menyalakan keinginan kuat untuk kekuatan di hati Su Yun, dan nyala api ini memiliki kecenderungan yang berkembang. Setelah melewati lubang besar, Su Yun menggunakan teknik pedang kekaisaran untuk terbang selama 4 jam, sebelum akhirnya melihat sebuah kota. Dunia bela diri tertinggi memiliki penghuninya sendiri, tetapi bahkan jika penghuninya tidak berlatih, dunia ini terlalu cocok untuk seorang kultivator, dan hampir semua orang adalah kultivator roh. Kota itu tidak besar, tetapi ada banyak menara tinggi, dengan objek bola berbentuk kristal di setiap menara, semuanya memancarkan aura cahaya yang sangat menyilaukan. Ada banyak orang berjalan masuk dan keluar kota di pintu masuk, dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa kultivasi terendah yang diperhatikan Su Yun adalah seseorang di tahap kelima dari alam bintang roh. Dia telah menggunakan mata ilahi skala surgawi untuk memindai melalui gagak, tetapi dia tidak bisa melihat melalui kultivasi semua orang. Su Yun membawa Death Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword di punggungnya, Everlasting Sword Seed di pinggangnya, dan menarik tudungnya saat dia mulai berjalan ke kota. 741 kekuatan berjuang. 1300 kekuatan berjuang. Kekuatan pertempuran 1542. Su Yun memperhatikan bukti kualifikasi yang tergantung di pinggang setiap orang, beberapa dari mereka telah menyembunyikan bukti mereka, menyebabkan orang lain tidak dapat melihat detail mereka, tetapi ada lebih banyak lagi yang secara tidak terkendali mengungkapkan bukti kualifikasi mereka. Di dalam kota, orang-orang dengan kekuatan tempur lebih dari 1500 termasuk dalam jajaran ahli, dan saat berjalan di jalan utama, mereka akan menerima tatapan orang lain, dan bahkan ketika memasuki toko, mereka akan diperlakukan sebagai pelanggan terhormat. Orang-orang dari dunia bela diri tertinggi tidak menggunakan koin roh untuk berdagang, mata uang yang mereka gunakan untuk pertukaran adalah mata uang sederhana dan itu adalah kultivasi. Menggunakan batu kristal untuk menyegel kultivasi mereka, dipuji sebagai koin kultivasi. Orang yang berkultivasi dapat menggunakan batu kristal untuk membuat koin kultivasi dan orang yang mendapatkan koin kultivasi dapat langsung menarik kultivasi di dalam koin kultivasi untuk meningkatkan miliknya. Kultivasi di dalam koin kultivasi dapat langsung diserap, yang berarti mengatakan bahwa orang-orang kaya dapat menggunakan koin kultivasi dalam jumlah besar untuk secara langsung memungkinkan mereka menjadi kultivator ahli. Meskipun koin kultivasi bagus, tetapi karena sketsanya, itu membuat dunia bela diri tertinggi menjadi sangat tidak teratur. Ada banyak yang melakukan penjarahan dan pencurian untuk mendapatkan koin kultivasi, tetapi ada juga makhluk maha kuasa yang memiliki hati yang murni dan lurus. Mengambil upaya untuk melindungi warga dan menghentikan pembudidaya roh yang tidak bermoral seperti itu. Misalnya,
Toko-toko di kota ini, mayoritas dari mereka milik beberapa makhluk yang maha kuasa. Yang maha kuasa dapat mengambil beberapa budidayanya untuk membuat koin budidaya dan membuka toko untuk mendapatkan lebih banyak koin budidaya untuk memasok pelatihan mereka sendiri. Metode ini jauh lebih baik dan lebih mudah daripada duduk sendiri untuk bermeditasi dan berlatih dengan getir. Suyun berjalan ke seluruh kota sekali, tetapi menerima banyak hinaan. Karena verifikasi diperlukan untuk mendapatkan harta, dia tidak bisa lagi menyembunyikan detail pada bukti kualifikasinya sendiri, dan setelah melihat kekuatan bertarungnya di bawah 500, mereka semua akan memandangnya dengan cahaya yang berbeda. Anak di sana itu sepertinya hanya berada di alam bintang roh tahap keempat. Tahap keempat Spirit Star Realm, bagaimana dia bisa mendapatkan bukti kualifikasi? Kemungkinan besar seseorang memberikannya kepadanya, jika tidak, bagaimana dia bisa berani datang ke kata bela diri ultimate? Benar-benar pria yang tak kenal takut dan naif. Beberapa orang melirik ke arah Suyun dan berdiskusi. Suara mereka tidak keras, memungkinkan Suyun mendengar mereka berbicara, tetapi dia tidak menjadi marah karenanya. Lebih jauh lagi, dia tidak memiliki kualifikasi untuk marah. Di sebuah toko di pusat kota, Suyun mengeluarkan beberapa organ internal dan inti dari binatang buas yang telah dia bunuh di hutan dan memperdagangkannya dengan pemilik toko, memperoleh 5 mata uang budidaya, lalu dia menuju ke satu-satunya toko di kota yang menjual binatang Prowling Wind. Binatang angin yang berkeliaran adalah tunggangan perjalanan kelas terendah yang digunakan di dunia bela diri tertinggi, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat daripada Suyun yang menggunakan teknik pedang kekaisaran untuk terbang. Kemudian, ketika Suyun baru saja akan mendekati toko, satu set evil key yang aneh melayang keluar dari toko. Makhluk jahat. Suyun terkejut, dia berjalan ke toko dan melihat bahwa hanya ada satu orang di dalam. Dia mengenakan pakaian abu-abu tanpa garis, kulitnya gelap dan seluruh tubuhnya berbau ki jahat. Dia bertubuh kecil, dan berdiri di meja depan, rupanya pemilik toko. Hai, pelanggan, apakah kamu di sini untuk memilih binatang angin yang berkeliaran? Ayo datang, pelanggan yang terhormat, datang dan lihat, ada banyak binatang angin prowling yang bagus untuk dipilih dari sini. Mereka cepat, mereka kuat, kamu pasti akan puas. Makhluk jahat menggunakan suaranya yang tajam dan bernada tinggi untuk tertawa dan berbicara. Beri aku salah satu dari binatang angin prowling. Suyun berkata, dan menyerahkan 5 koin budidaya. Setelah melihat itu, senyum penjaga toko membeku. Dia, semua hasratnya menghilang menjadi asap. Dia menerima dan menyimpan koin budidaya ke dalam sakunya, dan berbalik dan berjalan lebih jauh di toko. Sungguh, tidak pernah ada barang bagus dan murah. Tidak lama kemudian, penjaga toko membawa Prowling Wind Beast yang sangat kurus. Binatang angin Prowling biasa berukuran besar dan memiliki 2 tanduk di kepalanya, dengan ukuran lebih besar dari badak, tetapi yang dilihat Suyun lebih kecil dari satu. Suyun diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Gelombang akankah ini menerbangkanku lebih cepat dari teknik pedang kekaisaranku, gelombang? Oh, penjaga toko, apakah kamu makhluk jahat? Suyun mengambil alih kendali binatang angin yang berkeliaran dan dengan santai mengobrol dengan penjaga toko. Ya aku, kenapa? Penjaga toko melirik bukti kualifikasi di pinggang Suyun, ekspresi jijik melintas di matanya dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu adalah makhluk jahat, mengapa kamu tidak berada di alam jahat tetapi malah datang ke sini? Apa bagusnya dari Evil Realm? Tempat itu hanya dipenuhi dengan makhluk jahat yang ingin memakan orang lain di mana-mana. Aku hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran setiap hari di sana. Belum lagi, alam jahat sangat bau, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Lebih jauh lagi, dunia bela diri tertinggi dipenuhi dengan kiroh mendalam dan pelatihan di sini jauh lebih cepat dibandingkan dengan alam jahat. Mengapa aku harus tinggal di sana? Apakah kamu tidak tahu, roh iblis, makhluk jahat setiap makhluk hidup memeras otak mereka untuk mencoba datang ke sini. Penjaga toko mendengus. Gelombang sepertinya di dunia persilatan pamungkas, terlepas dari apakah kamu adalah roh iblis, manusia, iblis atau makhluk jahat, tidak masalah, orang-orang di sini tidak berpikiran sempit seperti orang-orang di benua bela diri langit, gelombang. Suyun diam-diam berpikir, dia kemudian bertanya, penjaga toko, apakah kamu membuka toko ini sendiri? Tidak, aku bekerja untuk orang lain di sini. Toko ini dimiliki oleh makhluk maha kuasa yang tak terduga. Aku hanya di sini mengambil potongan setiap bulan. Tidak peduli berapa banyak koin budidaya yang aku hasilkan sebulan, aku akan dapat memperoleh porsi untuk diri aku sendiri untuk melatih. Meskipun kamu dapat menyebutnya bekerja untuk orang lain, ada banyak waktu untuk berlatih juga. Selain itu, koin budidaya toko ini terus diisi ulang. Bocah, pelatihan di sini cukup cepat, melihat kekuatan bertarungmu sangat rendah. Aku ragu kamu bahkan berada di tahap kelima dari alam bintang roh, kan? Mengapa kita tidak melakukan ini? Aku saat ini kekurangan pembantu. Kamu datang bekerja untuk aku di sini, dan aku akan membayar kamu sejumlah upah. Bagaimana dengan itu? Terima kasih penjaga toko, tetapi aku masih memiliki hal-hal yang harus aku lakukan. Aku tidak akan tinggal lama. Bocah Spirit Star Realm tahap keempat, hal lain apa yang bisa kamu lakukan di sini? Melihat bahwa Suyun telah menolaknya, penjaga toko tidak memiliki hal lain yang baik untuk dikatakan dan berbalik. Suyun tertawa pahit. Gelombang sepertinya kekuatan masih terlalu umum di sini, gelombang. Tiba-tiba,
Dia mengerti mengapa Ling Qingyu mengatakan bahwa ada kemungkinan dia bahkan tidak bisa memasuki keluarga Feng. Gelombang tampaknya setiap orang di dunia bela diri tertinggi benar-benar menghargai kekuatan. Banyak gelombang. Meninggalkan toko, Su Yun mengendarai binatang angin berkeliaran yang kurus kering dan meninggalkan kota, bergegas menuju keluarga Feng yang jaraknya 1000 li. Meskipun binatang angin yang berkeliaran kurus, itu benar-benar sesuai dengan namanya. Kecepatannya sangat mencengangkan, hanya dalam waktu setengah hari, Su Yun sudah mencapai keluarga Feng. Begitu aku melewati gunung tandus ini, aku akan dapat melihat kota itu. Su Yun menghela nafas lega. Melihat bahwa binatang angin yang berkeliaran itu lelah, dia turun dan menggunakan kendali perangkat khusus yang dirancang untuk mengatur binatang itu dan mengikatnya ke sebuah batu besar di dekatnya. Dia kemudian duduk bersila dan mulai bermeditasi. Pelatihan dalam formasi pedang hujan es yang dingin telah memberi Su Yun banyak manfaat. Ki roh yang mendalam di tubuhnya mulai menjadi lebih padat saat dia lebih banyak berlatih dalam formasi pedang dan waktu yang dibutuhkan untuk roh ki yang mendalam untuk mengalir ke seluruh tubuhnya sekali telah dipersingkat 4 kali lipat dari sebelumnya. Aku belum lama berada di dunia bela diri Ultimate, tetapi kekuatan aku meningkat pesat. Mengikuti momentum ini, aku harus dapat melangkah ke tahap kelima dari alam bintang roh dalam sebulan. Gelombang ini tidak terpikirkan jika ditempatkan di benua bela diri langit gelombang. Retak-retak. Saat itu, suara dan gerakan ringan keluar dari kejauhan. Itu adalah langkah kaki. Hati Su Yun menegang dan segera mengeluarkan pedang darah merah mistis abadi. Dia menempelkan dirinya di atas batu dan mendengarkan dengan penuh perhatian. 388 bertarung, subscribe Penatua. Langkah kaki itu tiba-tiba berhenti di dekat Su Yun. Itu sangat aneh. Su Yun memfokuskan pandangannya, merasakan ada sesuatu yang salah. Gelombang dia ada di dekatku, tapi aku tidak bisa merasakan spirit ki-nya. Dia kemungkinan besar menggunakan sesuatu untuk menutupi dirinya sendiri, tetapi di hutan belantara ini, makhluk seperti apa yang bisa melakukan itu, gelombang? Baiklah, nak, keluar sekarang, berhenti bersembunyi. Saat itu, suara santai keluar. Su Yun mengerutkan kening, dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih berjalan keluar dari balik batu. Sekitar 10 meter darinya, seorang pria botak berukuran besar dengan hanya cambang berdiri di sana menatapnya. Pria berukuran besar itu mengenakan pakaian atas abu-abu tidak bergaris dan di bahunya, ada pisau lebar yang berat dan panjang 2 meter. Ekspresinya adalah salah satu penghinaan saat ia melirik bukti kualifikasi di pinggang Su Yun. Setelah melihat kekuatan bertarung, dia mendengus lembut dan mengejek Su Yun, sampah dengan kekuatan bertarung yang bahkan tidak 500, kamu bahkan tidak mencari pekerjaan untuk dilatih, tetapi berlarian sembarangan, apakah kamu tidak tahu apa kematian? Adalah. Aku akan menganggap kamu beruntung bertemu dengan aku hari ini, aku akan mengajari kamu cara bertahan hidup lebih baik di sini di dunia bela diri Ultimate. Sekarang, nak, beri aku semua harta yang kamu miliki, dan kemudian bayar 50.000 koin budidaya, maka aku tidak akan membunuhmu. 50.000 koin budidaya. Maaf. Aku bahkan tidak membawa 1 koin budidaya, tetapi aku memiliki binatang angin yang berkeliaran yang aku tukar dengan 5 koin budidaya di sana. Su Yun menatap pihak lain dengan dingin, nadanya tenang dan acuh tak acuh. Dia sudah tahu apa yang pria itu lakukan, di dunia bela diri Ultimate, ada banyak pembudidaya yang merampok dan menjarah kultivasi dari orang lain, dia tidak pernah berharap dirinya begitu beruntung untuk mendapatkan satu. Dari kekuatan bertarungmu, bagiku sepertinya kamu berada di tahap keempat dari alam bintang roh. Pria berukuran besar itu terkekeh, dia kemudian mengeluarkan beberapa batu kristal besar dari pinggangnya dan melemparkannya ke Su Yun. Dia kemudian berkata, tidak masalah jika kamu tidak memiliki koin kultivasi, tetapi kamu masih memiliki kultivasi kan? Masukkan dengan cepat ke dalam batu kristal ini, isi tepat 50.000 koin budidaya dan hentikan, lalu serahkan harta kamu. Kalau tidak, pedangku akan mengeluarkan darah hari ini. Dengan mengatakan itu, pria berukuran besar itu menurunkan pedang lebar besar dari punggungnya dan menancapkannya ke tanah, menyebabkan suara keras keluar, dan retakan mulai terbentuk di tanah. Gelombang 50.000 koin kultivasi, itu hanya akan membuatku jatuh 1 tahap dalam kultivasi, gelombang. 50.000 koin budidaya tidak dianggap banyak di dunia bela diri Ultimate, dan tidak akan bertambah banyak ketika diserap, tetapi membuat koin budidaya seperti itu membutuhkan banyak budidaya dan biasanya, jumlah yang dibutuhkan untuk mengilhami koin budidaya hanya menghasilkan sekitar setengahnya. Untuk diserap, yang juga berarti, jika Su Yun menyerahkannya, dia perlu menyerap lebih dari 100.000 koin budidaya untuk pulih. Gelombang di dunia ini, seseorang tanpa kekuatan tidak dapat melakukan apapun, gelombang. Su Yun ragu-ragu. Apa itu? Sepertinya kamu tidak ingin memberikannya kepada aku. Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan aku tidak ingin koin kultivasi kamu, aku hanya akan menggunakan kamu untuk meningkatkan kekuatan bertarung aku. Pria bertubuh besar itu tetap tersenyum, matanya menjadi sinis, seolah-olah dia akan bergerak. Tapi saat dia akan bergerak, niat dingin muncul. Pria berukuran besar itu terkejut, dan langsung mengayunkan pedangnya yang lebar. Dentang. Bilah lebar itu sepertinya menabrak sesuatu, mengeluarkan suara yang keras dan jelas, tetapi pada saat yang sama, beberapa garis darah muncul di punggungnya, dia langsung mundur 2 langkah, bahkan hampir jatuh. Pada saat itu,
Pria bertubuh besar itu tahu bahwa Su Yun telah bergerak. Meskipun dia tidak tahu senjata apa yang digunakan Su Yun, tetapi rasa sakit di punggungnya benar-benar membuatnya marah. Berat, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Aku akan mengupas urat dan pembuluh darahmu. Pria berukuran besar itu marah, wajahnya menjadi sangat mengerikan dan tercela. Dengan satu kaki, dia menginjak ke bawah. Ledakan. Tanah bergetar, beberapa tangan batu keluar dari tanah, lurus ke arah Su Yun. Gelombang aura yang sangat kuat, gelombang. Pikir Su Yun. Gelombang dari aura, tampaknya pria besar ini berada di puncak tahap kelima dari alam bintang roh dalam kultivasi dan menggunakan kiroh ilahi sejati. Beruntung bagi aku, dia tidak menyadari waktu yang kami habiskan untuk berbicara agar aku menggunakan desolator dan sub pedangnya untuk serangan diam-diam, tetapi serangan itu tidak dapat menembus ke dalam tubuhnya, hanya desolator dan beberapa pedang sub kelas yang lebih tinggi. Mampu membelah kulitnya, gelombang. Gelombang seperti yang diharapkan dari ahli alam bintang roh tahap kelima, gelombang. Berat, kamu lari agak cepat, tapi kamu pasti akan mati di tanganku hari ini. Pria berukuran besar menjadi serius saat dia mengucapkan satu kata pada satu waktu perlahan, kekuatan di sekitar tubuhnya membengkak, akhirnya menjadi pusaran ki yang terutama diresapi dengan True Divine Spirit Ki. Di dalam pusaran, ada kekuatan yang kuat, seolah-olah siapapun yang mendekati pusaran itu akan dicincang menjadi daging cincang. Mengikuti kemunculan pusaran, seekor ular hitam dan merayap seperti bayangan melonjak keluar, menjadi lebih besar sementara pusaran menjadi lebih cepat. Su Yun tidak bisa melihat dengan jelas apa itu, karena itu juga bisa menjadi harta karun. Tanpa ragu, Su Yun mengeluarkan pedang darah merah mistis abadi. Seiring dengan desolator, dia bergegas menuju pria berukuran besar, dengan sub pedang ganas terbang keluar dari sarung pedang yang berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Melihat pedang terbang berputar dengan cepat, pria berukuran besar itu mengungkapkan ekspresi terkejut, apa itu? Sesuatu yang bisa membunuhmu. Bagus. Kamu memiliki kata-kata yang berani, tunggu sampai aku membunuhmu dan mengambil semua hartamu untuk diriku sendiri. Petik 2. Dengan mengatakan itu, tanah tiba-tiba bergetar, Su Yun merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya menjadi hidup, itu melemparkannya ke arah pria berukuran besar itu. 8 bagian 8 formasi pedang utuh. Tanpa ragu-ragu, Su Yun mengaktifkan formasi pedangnya. Sub pedang di sekitarnya terbelah menjadi 2 kelompok, satu untuk menyerang dan satu untuk bertahan. Pedang di seluruh formasi mengepung pria berukuran besar itu seperti pansit, tapi tepat saat ujung pedang mendekati pusaran, mereka semua terlempar. Melihat itu, ekspresi Su Yun menjadi serius. Roh ilahi sejati ki di pusaran mendominasi, menyebabkan dia memiliki pertahanan yang kuat, dan bayangan ular hitam tampak sangat tajam. Jika dia terburu-buru dalam dirinya sendiri, tidak hanya dia akan terluka parah, dia kemungkinan besar akan tercabik-cabik. Pusaran itu mampu menyerang dan bertahan dengan cara yang tidak kalah dengan formasi 8 bagian 8 pedang utuh. Melihat bahwa Su Yun telah bergerak sendiri, dan serangan itu tidak berguna terhadapnya, pria bertubuh besar itu tertawa terbahak-bahak, ekspresi senang melintas di matanya, dia mengangkat tangannya, dan tersenyum sinis, kamu mencari kematianmu sendiri, kamu tidak bisa menyalahkan aku. Jika kamu dengan patuh mendengarkan aku sekarang, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Dengan mengatakan itu, pria berukuran besar bersiap untuk melepaskan serangan yang kuat. Formasi pedang hujan es dingin. Su Yun berteriak. Jari-jarinya mulai membentuk segel tangan saat dia menggumamkan mantra dengan cepat, 5 sub pedang terbang keluar, dan niat dingin tiba-tiba muncul. Saat formasi pedang diaktifkan, tubuh pria berukuran besar itu tertutup lapisan es, tanah di bawah kakinya berhenti bergerak, pria berukuran besar itu berubah menjadi patung es, dan mengalami kesulitan untuk bergerak. Namun, es tidak dapat menghentikan pusaran yang terus berputar di sekitarnya, mereka tetap menjadi benteng pertahanan kokoh yang melindungi pria berukuran besar itu. Retakan. Sangat cepat, es pada pria ukuran besar mulai retak. Su Yun percaya bahwa dalam beberapa napas waktu lagi, pria berukuran besar itu akan bebas dari penindasan formasi pedang dingin. Gelombang aku tidak bisa menahan lagi, gelombang. Su Yun melambaikan tangannya, pedang darah merah mistis abadi terbang kembali ke tangannya dan ke telapak tangannya. Su Yun diam-diam mengaktifkan kristal surgawi, menyebabkan peningkatan kekuatannya. Roh mendalam kinya mulai melonjak dengan panik dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia bertenaga menjadi ahli alam bintang roh tahap ke-6, kekuatan bertarungnya segera menembus lebih dari 1000. Dia melangkah maju, kekuatan gaib monark mengubah spirit ki-nya menjadi True Divine Spirit Ki, melepaskan ke kulit di sekujur tubuhnya. Dia terbang ke depan dan bentrok dengan pusaran ki roh ilahi sejati dan menggunakan pedangnya dan menebas ke arah leher pria berukuran besar itu. Uci. Darah merah Immortal Mystical Scarlet Blood Sword seperti mulut binatang buas, memotong leher pria berukuran besar itu. Kekuatan yang menakutkan itu seperti gelombang raksasa yang terbentuk dari badai yang sangat deras dengan momentum mengejutkannya yang tak terbendung. Tubuh pria berukuran besar itu menjadi lamban, pusaran yang menakutkan tiba-tiba menghilang, dan rantai baja panjang jatuh ke tanah. Pria bertubuh besar itu tidak akan pernah mengira bahwa keberadaan yang jelas-jelas lebih lemah darinya tiba-tiba melangkahi tahap kelima dan langsung memasuki tahap ke-6. Disitulah dia salah perhitungan. Jika tidak, pria bertubuh besar itu tidak akan mudah dibunuh oleh Su Yun.
Begitu kepalanya jatuh, Su Yun segera mengendalikan 100 pedang untuk memotong tubuhnya, mencegahnya bangkit kembali. Hanya setelah pria berukuran besar itu berubah menjadi setumpuk daging cincang, Su Yun duduk di tanah, terengah-engah. Kekuatan bertarungnya saat ini berada di 1200, mengalahkan pria ukuran besar lebih dari 300 poin, tetapi peningkatan kekuatan bertarung pada bukti kualifikasi bukan hanya karena kultivasinya, harta dan pengalaman dalam membunuh juga meningkatkan angkanya. Apakah kristal surgawi adalah harta yang baik atau tidak, itu masih merupakan faktor penentu di saat yang begitu penting. Su Yun berdiri dan mengambil rantai baja dari tanah. Itu sangat berat, bahkan dengan kultivasinya, mengambilnya tidak mudah. Gelombang sepertinya ini adalah harta karun, bilahnya sendiri terlihat seperti harta karun yang bagus dengan tingkat penilaian yang bagus gelombang. Sangat disayangkan, Su Yun tidak menggunakan pisau, tetapi mereka semua dapat ditukar dengan sejumlah besar koin budidaya di kota. Setelah itu, Su Yun mulai mencari cincin penyimpanan. Namun, Su Yun terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan cincin penyimpanan pada pria berukuran besar itu. Tampaknya hartanya bukan dari cincin penyimpanan. Su Yun mengingat kembali ketika pria berukuran besar itu mengeluarkan beberapa batu kristal, sepertinya itu dari sakunya. Dia melihat ke atas, melihat tas kain karung abu-abu tergeletak di tumpukan daging. Dia pergi dan mengambilnya. Dia membuka tasnya, dan bau batu pasir menyebar. Su Yun hanya mencium aroma seperti itu dari cincin penyimpanan sebelumnya. Gelombang jadi dunia ini benar-benar menghilangkan penggunaan cincin penyimpanan, tetapi menggunakan harta penyimpanan lainnya, gelombang. Dia berpikir dalam hati, melihat tas hitam pekat itu, dia mengulurkan tangannya ke dalamnya. Saat tangannya memasuki tas, banyak harta melayang di benaknya. Mungkinkah ini harta karun di dalam tas? Dia tercengang, setelah mengunci harta karun yang menyerupai pembakar dupa ungu, itu segera terwujud di tangannya, dan setelah menarik tangannya keluar, sebuah pembakar dupa seukuran semangka diambil. Su Yun terkejut sesaat, dia memasukkan Profound Spirit Key ke dalam pembakar dupa dan segera membentuk koneksi dengannya. Jadi itu adalah harta karun yang digunakan untuk membuat Poison Key, aku bertanya-tanya seberapa berbisanya itu. Dia kemudian melihat melalui harta lainnya, ada banyak hal yang tidak dapat digunakan Su Yun saat ini, tetapi merasa lebih tepat untuk menukarnya dengan koin budidaya. Su Yun memperoleh harta dari pria ukuran besar. Dia kemudian mulai berkemas dan setelah kristal surgawi mereda, dia mengendarai binatang angin yang berkeliaran dan langsung menuju kota. Apa yang membuat Su Yun putus asa adalah bahwa setelah efek kristal surgawi hilang, kultivasinya untuk sementara melemah lebih dari setengah, dan kekuatan bertarungnya saat ini hanya sekitar 200. Gelombang kekuatan bertarung 200 gelombang. Gelombang aku akan kehilangan seluruh wajahku memasuki kota, gelombang. Tapi memikirkan dia menghidupkan kembali SWAT Elder, dia mengabaikan yang lainnya. Dia mengeraskan kulitnya dan melanjutkan perjalanannya. 389 kesulitan dalam masuk. Di dalam kota dengan populasi besar, di sebuah toko di barat daya. Total 738 koin budidaya. Penjaga toko mendorong kacamata di hidungnya yang memiliki kemampuan untuk menilai item. Dia melihat harta karun di atas meja, dan memberitahu Su Yun dengan dingin. Hanya 700 plus koin budidaya. Su Yun sedikit mengernyit. Itu dianggap layak, nah, menurutmu semua ini bernilai banyak uang. Jika kamu pergi ke toko tepat di seberang kami, kamu dapat menemukan semua harta kamu di sana. Mereka kira-kira memiliki harga yang sama juga. Jika kamu berpikir bahwa aku tidak adil dengan harga, kamu dapat menjual atau memilih tidak. Aku tidak akan memaksamu, kata penjaga toko. Mendengar itu, Su Yun tidak bertahan lebih jauh, dia menganggukkan kepalanya. Penjaga toko segera mengeluarkan 738 koin budidaya dan memberikannya kepada Su Yun. Menempatkan 700 koin kultivasi aneh bersama-sama, itu membentuk sebuah bukit kecil dan tampak agak hebat, tetapi sebenarnya itu tidak banyak, dan dengan berpikir, dia menyimpan semuanya di cincin penyimpanannya. Setelah mendapatkan koin kultivasi, dia tidak lagi cemas, 700 plus koin kultivasi tidak dianggap sedikit juga. Berpikir tentang bagaimana dia mungkin bisa menyerang alam bintang roh tahap kelima setelah menyerapnya, Su Yun membuang gagasan itu saat dia merasakan keinginan yang lebih mendesak untuk menuju keluarga Feng. Penjaga toko, apakah kamu tahu lokasi keluarga Feng di Sky Central City? Su Yun mengemas koin budidaya dan bertanya. Keluarga Feng, mengapa kamu bertanya tentang mereka? Penjaga toko menghentikan apapun yang dia lakukan dan bertanya. Oh, aku punya beberapa hal. Su Yun tidak menjelaskan secara rinci. Penjaga toko melirik bukti kualifikasi di pinggang Su Yun, dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu berpikir untuk pergi ke keluarga Feng untuk mencari pekerjaan, aku dapat memberitahu kamu ini sekarang, tanpa kekuatan tempur 700, kamu tidak bisa memasuki keluarga Feng. Aku hanya mencari seseorang. Mencari seseorang. Dengan 200 kekuatan bertarung, akankah ada yang mengganggumu? Aku hanya akan memberitahu kamu, ikuti jalan ini dan berjalan lurus, setelah 3/3 nanti, ambil belokan kiri. Dan aku akan mencapai. Tidak, akan ada anak laki-laki yang stabil di sana. Petik 2. Bayar 1 koin kultivasi,
anak kandang akan membawamu. Keluarga Feng ada di pusat kota, dan sulit untuk mengatakan, Sky Central City sangat besar, kamu tidak bisa terbang di Sky Central City, jadi hanya dengan mengandalkan berjalan, kamu tidak akan sampai di sana pada akhir hari. Jika kamu membiarkan anak kristal membawa kamu ke sana, itu akan memakan waktu kurang dari 1 dupa. Terima kasih. Setelah meninggalkan toko, dia mengikuti petunjuk dan menemukan anak kristal. Di bawah kepemimpinannya, itu benar-benar kurang dari waktu dupa sebelum Su Yun dikirim ke gerbang utama kediaman Feng. Setelah tiba di gerbang, Su Yun mengerti mengapa saat berbicara tentang keluarga Feng, ekspresi semua orang akan berubah menjadi serius. Gerbang besar benar-benar terbuat dari bahan yang menyerupai batu giok, itu sangat indah, dan ada 2 singa emas setinggi 5 meter di gerbang, dengan formasi susunan yang ditarik rapat di pintu, yang sangat mengesankan namun tidak tinggi. Dinding di sampingnya terbuat dari batu mulia dan tanah di sekitar kediaman Feng berwarna putih keperakan, seolah-olah menggunakan perak untuk membuat jalan. Orang yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka telah memasuki tanah emas. Tapi tentu saja, itu bukan bagian yang penting. Yang paling penting adalah orang-orang yang berjaga di dekat pintu. Mereka total 6 orang, tetapi semuanya memiliki kekuatan bertarung di atas 700. Itu juga berarti, 6 penjaga semuanya adalah pembudidaya alam bintang roh tahap kelima. Gelombang siapa yang begitu gila menggunakan 6 pembudidaya Spirit Star Realm tahap kelima untuk menjaga pintu gelombang? Su Yun bingung dengan pemandangan itu. Jika dia pernah mendengar hal seperti itu saat masih berada di benua bela diri langit, dia tidak akan pernah mempercayainya. Su Yun memfokuskan dirinya, dia berbalik dan melihat ke gerbang besar kediaman Feng dan berjalan mendekat. Kamu siapa? Keenam penjaga semuanya berteriak serempak saat melihat Su Yun. Su Yun melambat, dia menangkupkan tinjunya dan berbicara, aku Su Yun, dan aku di sini untuk urusan mendesak untuk bertemu Tuan Muda Feng, Feng Lingseng, aku harap kamu akan mewakili aku dan mengirim pesan kepadanya. Temui Tuan Muda Lingseng. Hubungan apa yang kamu miliki dengan Tuan Muda keluarga kami? Petik 2. Aku adalah teman lama Tuan Muda Lingseng. Jawab Su Yun. Teman lama, hanya denganmu. Mereka berenam saling memandang, lalu berbalik dan melihat bukti kualifikasi Su Yun di pinggangnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, berhenti bercanda, semut busuk, pergi dari sini. Hanya denganmu, berteman dengan tuan muda keluargaku. Sungguh lelucon. Pergilah lebih jauh, jangan basahi dirimu juga, apakah kamu tahu siapa tuan muda keluarga kita? Dia adalah makhluk abadi yang berharga dari 9 surga, dia terlalu tinggi untuk dijangkau. Kamu hanya sampah dengan kultivasi rendah, dan kamu mengatakan ingin berbicara dengan tuan muda keluarga kami. Sungguh, saat ini, terlalu banyak kucing dan anjing acak yang berani datang ke sini. Petik 2. Para penjaga terus mengejek dan mengejeknya, dan semua ejekan seperti jarum menusuk gendang telinga Su Yun. Su Yun sangat marah, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Pada saat ini, setelah menggunakan kristal surgawi, kekuatannya sangat menurun, dia bahkan tidak bisa bertarung dengan salah satu dari mereka. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kalian lakukan chit-chatting dan tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik? Saat itu, suara lesu keluar dari jalan. Semua orang berbalik, hanya untuk melihat 2 orang dengan kuda datang. Yang memimpin adalah seorang pria muda di atas kuda yang memiliki tubuh putih giok dengan 2 sayap, mengenakan gaun berlapis emas dan batu giok dan mahkota di kepalanya. Dia memiliki penampilan yang menawan, dan terlihat sangat percaya diri dan dimeredakan. Di sisinya adalah seorang wanita muda di atas kuda yang sama, dia berpakaian merah, dengan penampilan yang menawan namun sangat dingin, matanya bersinar terang seperti es yang tidak pernah bisa dicairkan, memberikan tatapan menusuk tulang, bibirnya merah dan kulitnya sangat kenyal dan putih, dia terlihat sangat cantik. Selain keduanya, yang lain di belakang berjalan, semuanya mengikuti, tetapi di antara mereka semua, yang terlemah masih makhluk Spirit Star Realm tahap ke-6. Setelah melihat kelompok itu tiba, para penjaga segera menjadi serius. Mereka dengan cemas berlutut dengan satu lutut dan berseru, salam tuan muda dan nona muda, selamat datang kembali. Kalian semua, bangkit. Tuan muda itu tertawa dan mengangguk, dia kemudian menatap Su Yun dan bertanya, siapa ini? Bawahan ini tidak tahu, dia bilang dia ada di sini untuk mencari tuan muda Lingseng. Kata penjaga pintu. Oh, mencari saudara kedua. Tuan muda di atas kuda putih menunjukkan ekspresi main-main, dia melirik bukti kualifikasi di pinggang Su Yun, lalu tertawa, sungguh, burung-burung dengan bulu yang sama berkumpul bersama, kekuatan bertarung 200 cocok untuk sampah itu. Tapi, keluarga Feng bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun hanya karena mereka mau, membuatnya tersesat. Petik 2. Dengan itu, Tuan muda memasuki kediaman. Hati Su Yun menjadi dingin, tatapan seram melintas di matanya. Apa, aku tidak pernah berharap keluarga Feng yang luar biasa akan bertindak seperti orang sombong. Aku masih berpikir bahwa hanya sedikit orang yang akan melakukannya, tetapi karena memang demikian, tidak apa-apa untuk tidak bertemu dengannya. Su Yun mendengus. Mendengar itu, Tuan muda menghentikan kudanya dan berbalik, senyum masih di wajahnya, dia berbicara, apa yang baru saja kamu katakan?
Aku pikir tuan muda itu, kamu seharusnya mendengar kata-kata aku dengan benar. Jika kamu ingin membunuh bawahan rendahan ini ada di sini menunggu kamu untuk memotong aku. Karena aku hanya memiliki 200 kekuatan tempur yang rendah, tuan muda ini hanya bisa mencubit aku sampai mati dengan jari-jari kamu. Tetapi ketika kata-kata keluar, aku bertanya-tanya seberapa parah reputasi tuan muda akan menjadi rusak. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, aku akan memperlakukan kata-kata yang kamu katakan tadi sebagai kentut anjing. Sekarang keluar. Tuan muda masih mempertahankan senyumnya, tetapi tersembunyi di dalam senyum di matanya, ada sedikit niat membunuh. Kakak sepupu, kenapa kamu masih membuang-buang waktu dengan sampah? Ayo masuk saja. Wanita muda berpakaian merah itu tampaknya menjadi tidak sabar dan berkata dengan tenang. Ayo pergi. Tuan muda tidak lagi mau berbicara dengan Su Yun dan masuk. Tetapi saat dia memasuki kediaman, dia berhenti sekali lagi dan menoleh. Itu benar, karena semut itu ingin bertemu saudara kedua, maka tuan muda ini tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, mengirim pesanan dan menyelesaikannya. Dia tidak boleh mengambil setengah langkah ke kediaman Feng, jika dia melakukannya, bunuh dia segera. Apapun yang telah dan akan terjadi, jangan pernah beritahu saudara keduaku. Mengerti? Ya. Para penjaga pintu berteriak. Tuan muda tersenyum main-main pada Su Yun, dan kemudian menghilang di balik gerbang. Su Yun diam-diam mengepalkan tinjunya, niat membunuh dan amarah bergejolak di hatinya. Gelombang aku tidak pernah berpikir bahwa memasuki kediaman Feng jauh lebih sulit daripada yang aku duga, tidak heran Ling Qingyu dan yang lainnya akan mengatakan itu, gelombang. Gelombang terserah, karena aku tidak dapat menemukan bantuan Feng Ling Seng, aku harus bergantung pada diri aku sendiri, gelombang. Su Yun memandang Feng Residence dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Mengaktifkan sumber kehidupan asal pedang membutuhkan banyak bahan, tetapi hanya ada 4 yang sangat sulit diperoleh, Dawn Creek Water, Infinity Ball Core Key, Trimoon Space Time Steel serta Illusory Spirit Key. Di benua bela diri langit, hal-hal ini praktis tidak ada dan sebagian besar penduduk bahkan tidak akan pernah mendengar nama itu sebelumnya, tetapi di sini di kota pusat langit, hal-hal ini lebih jarang terjadi. Meskipun Su Yun tidak tahu di mana mendapatkannya, rumah lelang yang kuat mungkin akan menjualnya. Su Yun tiba di rumah lelang terbesar di Sky Central City dan mencari harganya. Keempat harta itu memiliki total 100.000 koin budidaya. 100.000. Apalagi Su Yun, bahkan makhluk yang maha kuasa tidak akan bisa mendapatkan 100.000 dengan mudah. Aku tidak bisa menyerah begitu saja, aku bahkan menyelesaikan sekte langit yang mendalam. Jika aku tidak bisa menghidupkan kembali penatua pedang, bagaimana aku bisa menemukan kedamaian dengan diriku sendiri? Membalas permusuhan dengan balas dendam, membalas kebaikan dengan kebaikan, begitulah Su Yun selalu hidup. Gelombang, tapi aku masih harus memikirkan cara untuk mendapatkan koin budidaya ini, gelombang. Berdiri di pintu masuk rumah lelang, Su Yun memperhatikan bahwa di depan di aula utama, ada banyak misi yang menghadiahkan koin budidaya, ada misi mencari bahan, beberapa mempekerjakan tentara bayaran untuk membunuh orang lain, ada berbagai macam misi, dengan satu-satunya kriteria cukup kuat. Meskipun alam bintang roh tahap keempat dianggap sebagai kekuatan puncak di benua bela diri langit, itu tidak dianggap apa-apa di dunia bela diri tertinggi. Setelah memikirkannya, Su Yun menghela nafas, dan hanya bisa memilih misi mencari batu inti gunung Tai heksagonal asal. Dia mencari tempat untuk menyerap 700 koin budidaya dan menerobos dengan lancar, esensi rohnya meningkat pesat, berjumlah lebih dari 100.000 di seluruh tubuhnya, ukuran saluran ki di tubuhnya telah meningkat menjadi ukuran jari, dan kecepatan menggunakan spirit ki lebih dari 2 kali lipat dari yang dulu bisa dia lakukan. Setelah mencapai tahap kelima, Su Yun kemudian mengendarai binatang angin berkeliaran yang dia dapatkan sebelum memasuki kota dan menuju ke Gunung Tubuh Pahat, di mana dikatakan bahwa batu inti Gunung Tai Hexagonal Origin diproduksi. 390 peralatan kekaisaran tingkat ke-7, Subscribe Penatua. The Hexagonal Origin Met. Tai Core Stone adalah batu berharga yang sangat kokoh, dikatakan bahwa mayoritas pembudidaya roh akan menggunakannya untuk meningkatkan kekokohan harta mereka, atau menggunakannya untuk memperbaiki senjata mereka. Gunung Tubuh Pahat dikatakan sebagai tempat yang paling banyak menghasilkan batu inti Gunung Tai Hexagonal asal, demikian nama populernya. Banyak orang akan mendaki gunung untuk mencari batu inti Gunung Tai asal heksagonal, tetapi terakhir kali gunung itu menghasilkan batu adalah 1 dekade yang lalu. Untuk tidak memiliki satu lagi dari batu inti Gunung Tai heksagonal ini selama bertahun-tahun, banyak orang telah menyerah untuk mencari. Saat ini, tidak ada petunjuk dan Su Yun hanya bisa menguji keberuntungannya. Bagaimanapun, misi untuk mencari bahan di pelelangan tidak memiliki biaya asuransi, jadi gagal tidak akan menimbulkan kerugian apapun dan bahkan jika orang lain harus menyerahkan persyaratan misi, bahan yang dia peroleh dapat langsung dijual ke pelelangan. Gunung Tubuh Pahat adalah gunung tandus yang diselimuti bebatuan di mana-mana. Gunung itu mirip dengan bentuk tubuh dan dikatakan bahwa makhluk yang maha kuasa tahu bahwa dia akan mati, jadi dia menggunakan teknik bumi untuk membuat patung besar. Gunung memahatnya menjadi bentuk tubuhnya sendiri dengan maksud mentransfer roh dan jiwanya ke dalam tubuh batu setelah kematian untuk menggunakannya untuk bereinkarnasi, tetapi dia jatuh sebelum menyelesaikannya. Su Yun memperoleh semua informasi ini dari orang-orang yang berdiskusi di pelelangan.
Meskipun dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi setelah memikirkan angka menyedihkan yang tertulis di bukti kualifikasinya, dia hanya diam dan mendengarkan. Dengan menghilangnya efek Heavenly Crystal, kekuatan bertarungnya telah pulih kembali normal, naik kembali ke tahap kelima. Kekuatan bertarungnya telah membengkak hingga 700, yang terlihat jauh lebih baik karena mayoritas orang memiliki nilai numerik yang sama. Suyun menginjak pedang terbangnya dan terbang ke pinggang gunung tubuh pahat sebelum mendarat, dia kemudian mengikuti jalan gunung dan berjalan. Gunung tubuh pahat sangat besar, mencoba menemukan batu itu sangat sulit. Batu inti gunung Tai inti heksagonal, berwarna merah darah dan agak menonjol dibandingkan dengan batu coklat. Selanjutnya, batu inti gunung Tai heksagonal akan memancarkan aroma lavender, jadi jika seseorang sangat berhati-hati, dia akan dapat menuai beberapa manfaat. Suyun melihat sekeliling dengan hati-hati, dia menghindari semua jalan dengan langkah kaki dan memasuki tempat-tempat di mana tidak ada yang berani masuk. Tiba-tiba, bau darah yang pekat keluar dari depannya. Hati Suyun menegang, dia segera menghunus pedang darah merah mistis abadi dan dengan hati-hati menuju ke arah bau darah. Itu sangat sunyi dan tidak ada suara yang terdengar. Setelah berjalan selama kira-kira sebatang dupa, mayat-mayat yang berserakan memasuki penglihatannya. Semua tubuh berkeping-keping berserakan di mana-mana, dengan jejak perkelahian di mana-mana, bahkan udara masih memiliki aroma kehancuran. Suyun berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di atas dahi seorang wanita parubaya. Tubuhnya masih hangat dan darahnya belum mengering, itu pasti pertempuran yang belum lama berakhir, tetapi dia tidak dapat membedakan kekuatan lawan. Bang! Tiba-tiba, suara keras keluar dari kejauhan. Suyun berdiri dan melihat ke atas, awan debu telah naik di puncak gunung tubuh pahat, menyebabkan batu-batu besar berguling, dinding gunung juga memiliki celah, dan seluruh gunung tampak bergetar. Di dalam awan debu, sepertinya ada teknik mistis yang mengalir. Gelombang, mungkinkah ada orang yang bertarung di sana sekarang? Apakah mereka terkait dengan orang-orang ini, Gelombang? Gelombang, lupakan saja, aku tidak akan peduli tentang ini, Gelombang. Suyun melihat ke bawah dan mulai menjarah mayat-mayat itu. Dia saat ini kekurangan koin budidaya. Untuk menemukan uang semudah itu, dia pasti harus mengambilnya. Setiap orang memiliki tas spasial, tidak satupun dari mereka yang lemah, dengan kekuatan bertarung sekitar 1000 tertulis pada bukti kualifikasi mereka yang berarti mereka berada di antara tahap kelima dan keenam. Setelah mencari semuanya, Suyun mengambil 11 tas spasial, dia melemparkan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya, dan kemudian mencari tempat untuk bersembunyi dan mengamati pertempuran dari jauh. Bang-bang! Serangkaian ledakan keluar, seluruh puncak gunung benar-benar meledak menjadi keadaan datar. Udara di sekitar bergetar dan batu-batu besar terbang ke segala arah. Suyun segera menggunakan teknik pedang kekaisaran untuk mundur. Dia menghindari riak, yang berlangsung selama beberapa napas sebelum menghilang. Dia kemudian mendengar raungan marah. Qiren Wang! Kamu membunuh semua 13 anggota keluarga aku telah berlatih keras selama 1200 tahun hanya untuk membunuh kamu. Hari ini, dan tepat saat ini, akan menjadi hari kematianmu. Raungan itu datang dari atas gunung. Hehehe, bagi aku untuk jatuh kepada kamu, Hui Piao Miao. Aku, Qiren Wang, hanya dapat menganggapnya sebagai nasib buruk aku, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan dapat mencapai tahap kelima dari alam bintang roh dalam kultivasi. Ini benar-benar menggeser pendulum kembali. Siapa peduli, buat perubahan kamu. Suara kasar dan tua lainnya terdengar. Suyun mendengarkan, dia kira-kira tahu tentang apa itu, balas dendam. Kamu ingin mati. Tidak begitu mudah, aku mendengar bahwa kamu memiliki peralatan kekaisaran tingkat ke-7 dengan kekuatan yang tak terduga, itu dapat bertahan melawan semua harta di bawah langit. Sekarang, aku ingin kamu dengan patuh menyerahkan peralatan kekaisaran tingkat ke-7, dan mungkin aku akan membiarkan kamu mati dengan baik. Hahaha, apa ini tentang membalas dendam untuk keluargamu, bukankah itu hanya alasan? Jelas, matamu tertuju pada peralatan kekaisaran tingkat ke-7 milik orang tua ini. Tapi yang lama ini harus mengecewakanmu, aku tahu bahwa aku bukan lawanmu dan sudah lama memindahkan peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Hui Piao Miao, kamu pikir kamu bisa mendapatkan harta orang tua ini? Kamu sedang bermimpi, hahaha. Kamu, rubah tua yang licik, aku akan mengabstraksi roh dan jiwamu dan menyiksamu untuk selama-lamanya. Suara itu sepertinya dipenuhi dengan rasa bersalah dan kemarahan, dan akan bergerak. Tetapi pada saat ini, ki yang merusak muncul lagi dan kekuatan yang menakjubkan menghilang. Hui Piao Miao, apakah menurutmu orang tua ini akan membiarkanmu melakukan sesukamu? Bermimpilah. Hari ini, aku tidak bisa melarikan diri, tetapi kamu tidak akan sebaik itu. Jika kamu ingin aku mati, mari kita mati bersama. Pria tua itu berteriak. Mendengar itu, wajah Suyun berubah, dia segera membuang pedang darah merah mistis abadi dan menginjaknya, terbang menjauh dengan panik. Peledakan diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qiren Wang akan memilih untuk meledakkan diri untuk mengakhiri dirinya sendiri. Penggarap roh yang meledakkan diri akan mati sepenuhnya, bahkan dengan roh dan jiwa mereka lenyap. Jika tubuh kedagingan mati, seseorang dapat mengandalkan roh dan jiwanya untuk bangkit kembali, tetapi tampaknya Qiren Wang bertekad untuk mati bersama dengan Hui Piao Miao. Ledakan.
Ledakan keras yang menakutkan muncul dengan awan jamur raksasa yang mekar di Gunung Tubuh Pahat, yang kemudian menelan seluruh Gunung Tubuh Pahat. Langit penuh debu dan riak menyapu sejauh itu bahkan menghantam Sky Central City. Di mana-mana dalam radius 1000 mil bergetar hebat, seolah-olah gempa bumi skala besar telah terjadi. Suyun yang berada di pedang darah merah mistis abadi yang melarikan diri dari Gunung Tubuh Pahat tidak dapat melarikan diri dengan cukup cepat. Dia terkena riak dan jatuh dari pedang, jatuh ke sungai di hutan di dekatnya. Suara mendesing. Dia merangkak keluar dari sungai dan terengah-engah, sebelum menemukan tempat untuk duduk dan memulihkan diri. Pada saat itu, seluruh Gunung Tubuh Pahat benar-benar hancur, seluruh gunung telah menghilang bersama debu, dan hutan di sekitarnya tertutup pasir dan debu. Semua pembudidaya roh di dekatnya terkejut dan mencoba untuk melarikan diri. Suyun yang berada sekitar 1000 mil jauhnya melihat ke tempat di mana Gunung Tubuh Pahat pernah berdiri. Adegan yang menghancurkan bumi akan selamanya menjadi hal yang tak terlupakan bagi banyak orang. Sepertinya misi ini tidak akan pernah selesai. Suyun tertawa pahit, merasa sangat tidak berdaya. Gelombang tapi harta yang diperoleh dari mayat harus bernilai cukup banyak koin budidaya. Aku harus menghargai apa yang aku miliki, gelombang. Suyun kemudian mengeluarkan tas spasial dari cincin penyimpanannya dan mulai mengeluarkan harta dari dalam. Apa yang membuat Suyun kecewa adalah bahwa semua harta di dalamnya adalah hal-hal yang pernah dia lihat di pelelangan sebelumnya, dan yang paling mahal hanya bernilai 100 koin budidaya yang aneh, tidak ada yang sangat berharga. Gelombang mungkin tas spasial Hui Piao Miao atau Chiren Wang akan memiliki barang-barang yang lebih berharga. Gelombang tapi kembali ke lokasi mereka untuk mencari tas spasial mereka tidak mungkin. Pertama siapa yang tahu apakah tas spasial mereka masih utuh, dan bahkan jika itu, tidak mungkin untuk mendapatkannya. Kemungkinan besar ada banyak makhluk yang menuju ke Chiseling Body Mountain sekarang, gelombang. Hah, apa ini? Suyun yang sedang mengobrak-abrik harta melihat sesuatu yang aneh. Itu adalah bendera biru kecil, dengan kata besar, Imperial, tergambar di bendera. Tiangnya dilapisi dengan emas, dan saat memegangnya di tangannya, dia bisa merasakan bahwa bendera itu memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya di pelelangan, dia segera memegangnya lebih erat, dan menggunakan Profound Spirit Key untuk memeriksa harta karun itu. Ketika dia mengilhami Profound Spirit Key-nya ke dalam bendera, Suyun segera terkejut, seluruh tubuhnya langsung berkeringat dingin. Kiroh ilahi sejati, sungguh kiroh ilahi sejati yang kuat. Petik 2. Dia bersumpah bahwa dalam hidupnya, dia belum pernah melihat kiroh ilahi sejati yang begitu kuat sebelumnya. Di masa lalu, musuh manapun yang dia temui, termasuk pembudidaya alam bintang roh tahap kelima. Mereka semua tidak akan dapat dibandingkan dengan bendera ini, tidak hanya mereka tidak mampu membandingkannya, bahkan jika 100 dari alam bintang roh tahap kelima kultivator yang ada, mereka masih tidak akan mampu melawan kekuatan di dalam bendera. Imperial. Gelombang harta ini milik salah satu orang mati. Aku ingat bahwa mereka semua kira-kira berada di tahap kelima dari alam bintang roh, bagaimana bisa penguasa bendera ini begitu lemah? Suyun menjadi curiga, memikirkan percakapan antara Chiren Wang dan Hui Piao Miao. Dia ingat bahwa mereka berbicara tentang beberapa harta yang merupakan peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Gelombang Chiren Wang berkata bahwa dia telah memindahkan harta karun, mungkinkah dia memindahkannya ke salah satu dari orang-orang ini, gelombang? Gelombang mungkin, gelombang. Gelombang Hui Piao Miao sangat kuat, dan pasti tidak akan mencari item orang secara acak. Jika mereka tidak mati, mereka bisa saja mengambil harta itu, gelombang. Aku tidak pernah berpikir bahwa harta karun yang dipertaruhkan oleh dua ahli untuk benar-benar mendarat di tangan aku. Suyun sangat gembira. Setelah berpikir sejenak, dia menggunakan Profound Spirit Key untuk memotong jarinya dan meneteskan darah ke bendera. Pada saat berikutnya, koneksi khusus melonjak dari bendera ke tangan Suyun dan mengalir ke hatinya. Itu adalah hubungan antara dia dan bendera. Dia mengangkat bendera dan diam-diam mengilhami Profound Spirit Key untuk mengaktifkan bendera. Pada saat itu, sejumlah besar True Divine Spirit Key berkembang bersamanya di tengah, membentuk lingkaran cahaya raksasa, yang menyerupai dinding saat mengelilinginya. Suyun menatap bendera sejenak, dia mengeluarkan pedang darah merah mistis abadi dan mengendalikannya untuk terbang keluar dari lingkaran cahaya, dan kemudian menggunakan ujung pedang dan membidik jantungnya sendiri, dan dengan keras menusukkannya ke depan. Dentang. Sama seperti pedang darah Scarlet mistis abadi mendekati Halo, tampaknya telah bertabrakan dengan benda tak bergerak, itu langsung terlempar keluar dan riak Ki mendalam menghilang dari tempat tabrakan. Pertahanan serba sempurna. Suyun berdiri, dia melihat sekelilingnya dengan binar di matanya. Gelombang peralatan kekaisaran tingkat ke-7. Itu harus kelas yang sangat tinggi, lalu apa yang akan menjadi peralatan kekaisaran kelas 8? Atau kelas 6? Apakah ini harta karun di dunia ini? Aku kira aku perlu memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang dunia ini, gelombang. Gelombang tapi, jika Chiren Wang memiliki harta karun seperti itu, mengapa dia tidak menggunakannya untuk melawan Hui Piao Miao? Itu memiliki pertahanan mutlak, dan dia pasti akan memiliki keuntungan melawannya. Gelombang bisakah Hui Piao Miao memiliki harta yang lebih menakutkan, gelombang? Pikir Suyun. Tanpa pertanyaan, harta ini jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya, atau mungkin bisa bernilai 100.000 koin budidaya. Namun,
Su Yun tidak berani menukarnya dengan koin kultivasi, kekuatannya sudah terlalu rendah, hanya makhluk maha kuasa yang kuat yang bisa mengeluarkan 100.000 koin kultivasi, dan untuk makhluk maha kuasa manapun, membunuhnya untuk mendapatkan harta itu jelas lebih baik daripada menukarnya. 100.000 koin budidaya. Su Yun menyimpan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 dan melepaskan pertahanan serba bisa. Dia menghela nafas lega dan berbalik untuk pergi. Apa yang mengejutkannya adalah bahwa harta karun seperti itu hanya mampu meningkatkan kekuatan bertarung sedikit, dan itu sendiri merupakan masalah yang membingungkan. Gelombang bisakah ini lebih buruk dari harta biasa, gelombang? Sekarang setelah Chiseling Body Mountain hilang, batu inti gunung Tai Hexagonal Origin tidak akan lagi dapat diperoleh, aku harus mengubah misi aku. Dengan harta ini, mungkin aku bisa mendapatkan misi kelas yang lebih tinggi dengan hadiah yang lebih baik. Petik 2. Su Yun berpikir, dia mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang kembali ke kota. Terima kasih sudah subscribe Penatua.